go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 109, Puncak Pertama Matahari. Chu Feng akan melihat bagian luar dan terlihat seperti normal dan abu-abu, tetapi bagian dalamnya mengkilap dan dengan sekilas semangat botol melayang diserahkan kepada 9 tenang hanya untuk melihat. Pertanyaan ini agak sulit dan agak besar. Ayo, Lao Jiu, kamu akan mengikutinya. Bahkan, dia bisa menjawab bagian itu sendiri. Dia adalah reinkarnasi fisik, dan mungkin satu-satunya pemenang. Beberapa hal jelas baginya. Namun, reinkarnasi spesies dan balasan serta reinkarnasi dari seluruh dunia agak mengerikan, tidak mungkin untuk menjawabnya sekarang. 9 orang yang terpencil hanya melihat dan melihatnya. Ketika kakak laki-lakinya secara tidak sengaja jatuh, ia bahkan tidak menangkap kertas reinkarnasi, dan ia bergegas melarikan diri. Akhirnya, ia memilih untuk mengubur tubuhnya dengan Tianjinshi, membiarkannya berbicara tentang reinkarnasi, dan tentu saja tidak bisa mengatakan rahasia pamungkas. Jawaban sederhana adalah, 9 terpencil. Chu Feng mengangguk, tidak perlu menjawab semua pertanyaan. Dia menulis, mungkin ada satu atau lebih orang yang dekat dengan Anda dalam ruang dan waktu yang berbeda. Mungkin muncul kembali sejarah, mungkin turunan dari masa depan. Putong, Chu Feng melemparkan botol melayang kembali ke danau, tercebur ke dalam kecemerlangan biru, dan dengan cepat menyebar. Sepertinya tidak ada remunerasi di dalam. Ketika dia membuangnya, dia ingat bahwa dia tidak menyebutkan karunia itu. 9 terpencil juga sekilas, dan kemudian berkata, saya pikir gaya botol melayang sudah tua, beberapa spesial, dan tentu saja, ini adalah tingkat yang sangat tinggi dari monster tua yang mengapung botol, meremehkan, dan terlalu malas untuk menulis kompensasi di muka, jika jawabannya memuaskan, akan memberikan karunia yang murah hati. Dikatakan bahwa di sini, air di danau itu bergoyang, dan botol abu-abu dari botol yang melayang kembali dan secara otomatis memantul keluar. Hei, kirimi aku hadiahnya. Chu Feng terkejut. Bukankah ini botol melayang yang diduga sudah ada sebelum berabad-abad, dapatkah ini dijawab tepat waktu? Sangat terkejut. 9 mata yang terpencil tiba-tiba berwibawa, berkata, monster tua ini tidak diizinkan. Karakter semacam itu tidak dapat disimpan oleh danau. Ini adalah botol yang telah dibuang jauh-jauh dari zaman. Sekarang saya dapat merespons tepat waktu. Saya hanya dapat mengatakan bahwa dia adalah tamu di area perdagangan abu-abu. Justru karena ini, setelah angin menyelesaikan masalah, area perdagangan abu-abu menggunakan bidang transmisi besar untuk mengirim botol pada saat pertama kali untuk menginformasikan keberadaannya. Monster tua itu dapat merespons dalam waktu, menunjukkan bahwa kondisi fisiknya sangat baik, tidak tidur, atau mematikan, yang bahkan lebih mengerikan. 9 terpencil cukup wawasan. Dengan sedikit detail, Anda dapat mengintip dan beralasan begitu banyak berita berharga, sehingga Chu Feng bergerak dan mengagumi. Mari kita buka, mungkin itu adalah evolusi yang bertahan bersamaku pada saat yang sama, bahkan jika itu masih muda, tetapi sekarang sudah cukup untuk bisa menjadi leluhur yang hebat. 9 orang yang dikucilkan hanya terpana, jika dapat hidup dari periode itu hingga saat ini, pencapaiannya tentu saja tidak perlu dikatakan. Chu Feng mengambil botol itu, membukanya langsung, menuangkan cincin, kasar dan gelap, tanpa sedikit kilau. Apa ini? Sepertinya tanduknya dipoles. Chu Feng berbalik dan melihatnya, tidak ada yang istimewa tentang itu. Energi yang disuntikkan tidak bersinar, dan tidak dapat rusak dengan paksa. 9 diasingkan hanya lebih sederhana, cincin itu melekat pada dahak, dengan hati-hati merasakan, tetapi tidak mengeksplorasi apa masalahnya. Ia mengangguk dan berkata, simpan, seharusnya itu hal yang baik, dan itu sebagian besar adalah tanduk binatang liar. Binatang buas asing, yang merupakan spesies dan kelompok etnis yang lebih takut daripada darah binatang buas, sulit ditemukan di dunia, dan tanduk mereka memiliki efek khusus, yang tidak diketahui oleh orang biasa. Chu Fengdao, ada pesan di botol. Ada garis tanda energi di bagian bawah kepulan abu-abu, yang berbunyi, jika Anda dapat mengenali cincin itu, Anda dapat merespons, jika Anda tidak tahu, Anda bisa memberikannya kepada seseorang. Hei, sungguh khusyuk, apakah ini cincinnya lebih dari yang aku pikirkan? Zhou Yu terkejut. Kemudian, ia melakukan yang terbaik untuk menyerap cincin di papan peti mati dan berpindah dari dahak ke kabut darah yang kaya, semua terkonsentrasi pada cincin hitam kasar. Segera, si Jie terkejut, dan Zhou Yu hanya terkejut oleh hati. Itu juga Chu Feng. Dia merasakan napas reinkarnasi keluar dari cincin dan bergegas ke arahnya. Benda ini, tidak terlalu kecil, sangat aneh, walaupun aku belum mengalami reinkarnasi, tapi aku sudah melihatnya, tahu energi ini. Zhou Yu hanya merasa bahwa situasinya serius.
Ia berpikir bahwa masalahnya sangat besar, segalanya tidak kecil, dan beberapa kekhawatiran muncul, mengatakan, apakah ini bukan sesuatu yang sengaja dikeluarkan oleh seseorang? Ini pertama kali mencurigai reinkarnasi pemburu. Apakah ini Biro, seseorang yang sudah lama melempar umpan? Zhou Yu hanya menyarankan agar melemparkannya ke danau, jangan memprovokasi sesuatu yang benar dan salah, karena aku selalu merasa bahwa cincin itu terlalu jahat, dan reinkarnasi yang baru saja aku curahkan terlalu kaya dan mengerikan. Tidak lebih buruk dari reinkarnasi jiwamu. Apakah itu umpan, atau hadiah nyata, karena aku masih di tanganku, aku masih berharap untuk mengembalikannya kepadanya. Tidak mungkin. Chu Feng berkata, letakkan cincin itu di sekeliling, diam-diam masukkan ke dalam kaleng batu, untuk memastikan bahwa cincin itu benar-benar terisolasi dari dunia luar, dia tidak percaya bahwa seseorang dapat merasakan segala sesuatu di dalam kaleng itu. Ayo belajar perlahan nanti. Bahkan, ketika Chu Feng melemparkan cincin itu ke dalam kaleng batu, dia merasakan sedikit anomali, dan adegan kabur muncul, sangat mengerikan dan aneh. Hai! Dia dengan cepat membanting kaleng batu dan dengan keras mengaduk jauh di dalam, hal ini benar-benar masalah besar, terkait dengan reinkarnasi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk belajar, tubuh dan jiwanya tidak bisa menghilang ke dalam toples di wajah ke-9 yang terpencil. 9 tahun, aku peduli padamu, masalah membantumu meminta hasil. Chu Feng mengambil botol lain, membukanya dan menontonnya. Ada cara untuk membiarkan 9 makhluk terpencil berevolusi dalam botol. Hanya 2 baris kata yang sangat sederhana, tetapi terlalu sulit untuk dilakukan. Melalui bangkai 100 juta yang diukir, itu akan memperkuat tubuh dan jiwanya, memberinya makan dengan jus thunder, dan pergi ke kabutnya. Setelah 9 pandangan terpencil, itu cukup membisu. Memang benar ada ratusan juta mayat bangkai. Diperkirakan mereka adalah peramal, dilahirkan untuk sadar, harus cukup kuat untuk melawan langit. Pada saat itu, saya tidak tahu siapa yang memakannya. Selain itu, ia tidak dapat pergi ke mulut, meskipun terlihat seperti ini, tetapi tidak sama dengan yang normal yang dikucilkan pada 9, rasanya ia memiliki cita-cita, gaya, kesadaran pendahulu, moralitas, cara makan bangkai. Dengarkan dan bersumpah, mengatakan bahwa dia adalah 9 suci yang dikucilkan, tidak sama dengan yang lain. Chu Feng segera cemberut, berkata, kamu menarik, kamu bahkan makan hidup, masih peduli dengan tubuh. Aku adalah esensi penghisap darah, memurnikan energi kehidupan, tidak sama. Zhou Yu hanya membalas. Namun, tidak butuh waktu lama bagi bebek mati untuk berteriak, dan kemudian berbisik, maukah Anda bertanya, lihat di mana ada miliaran bangkai, tentu saja, saya hanya meminta, bukan untuk makanan. Pada saat yang sama, Anda bertanya dengan jelas, keselamatan dulu, jangan sengaja masuk, jangan memakannya dengan bangkai. Merasa. Kata Chu Feng, cukup kasar dan tidak terkendali, mengambil pedang pendek emas bintang langit dangkal, tegas memotong sepotong tianjinsi dari sekop batu, dimasukkan ke dalam botol melayang dengan kecepatan kilat, dan kemudian lagi ajukan pertanyaan dan kemudian lemparkan ke danau. Serangkaian tindakan ini dapat dijelaskan dalam sekali jalan, dan hampir selesai sebelum ke-9 diasingkan. Sampai akhir, Zhou Yu hanya melompat dan marah, kamu. Jangan berisik, Anda tahu, ada tanggapan segera. Chu Feng melihat dari danau, melihat dan melihat, berkata, 9 tahun, sepertinya aku kakakmu nanti, bergaul denganku. Petik 2. Apa yang harus dikatakan? Zhou Yu hanya meliriknya dan mengetahui bahwa yang disebut bangkai berukir miliar dapat ditemukan, dan kemudian wajahnya tidak akan terlihat baik. Padahal, ini sama dengan yang dibayangkan, bisakah mayat busuk dengan ratusan juta muatan menjadi hal biasa? Harus ada akar yang besar, dan cukup pasti. Selain gunung dan sungai yang terkenal di dinasti Yang, di mana bisa? Mayat busuk ini akan ditemukan di tempat di mana evolusi Seon hidup, tetapi bahkan jika mereka lebih kuat, mereka akhirnya akan memadamkan api kehidupan di tahun-tahun yang panjang dan meninggalkan tubuh yang mengerikan. Kamu tahu, meskipun Jidade baru berusia beberapa tahun, tapi itu sudah berarti ladang, atau kamu tidak bisa dengan mudah melemparkanmu ke rumah Yin di bawah Tian Keng Labu. Jiu Yu hanya melihat gerakan senyum memalukannya bahwa dia diculik untuk menjemput adik laki-lakinya. Dia benar-benar ingin memukulnya. Melihat ke belakang untuk menemukan gunung dan sungai terkenal sebagai target, aku telah mundur ke sana selama lebih dari selusin tahun. Jika kamu berada di bawah tanah, kamu akan menjilat tubuh, garing, bau ayam. Hai! Sarkofagus berkibar dan hampir mengubah angin Chu menjadi danau biru untuk menjadi botol melayang berbentuk manusia. Pada saat ini, botol melayang lain muncul, yang merupakan salah satu yang membuat masalah dengan Feng Feng, dan sekarang kembali. Yah, tentang jalan evolusi terkuat, ada semua jenis tekanan, ada pintu besar, dan perkataan seperti ini. Chu Feng segera menjadi serius. Apa katamu?
Jiu kamu hanya bertanya. Chu Fengdao, serbuk sari yang berbeda, buah yang berbeda, bahkan tingkat buah yang sama, tetapi evolusi dan kelahiran jalan evolusi dan pencapaian di masa depan juga sangat berbeda. 9 diasingkan hanya satu Zeng, Mei berkata, di beberapa keluarga kuno, telah ada penelitian di bidang ini, tetapi setelah penjelajahan yang teliti, pada kenyataannya, evolusi yang disebabkan oleh buah-buahan top, kesenjangan pencapaian tidak terlalu besar. Kamu ketinggalan zaman, dan beberapa penelitianmu di era itu jauh dari baik-baik saja. Orang ini sangat menarik. Aku memposting sebuah artikel baru-baru ini di sebuah jurnal akademik yang resmi di Yang. Chu Fengdao, dan meletakkan botol melayang di sekop batu, sehingga Zhou Yu hanya menyentuh energi di dalam untuk menyindir teks. Ini adalah hasil penelitian dalam 4 jurnal evolusi otoritatif dari dinasti Yang. Ia telah melakukan penelitian mendalam tentang lintasan kehidupan banyak orang terkenal dan berkuasa dalam sejarah, meringkas banyak atribut umum, menyebutkan sejumlah besar contoh dan membuktikan beberapa sifat misterius dan berpengaruh dari buah-buahan langka dan langka dari langit dan bumi jauh jangkauannya, karena orang-orang yang sangat populer telah terkena buah-buahan seperti itu kurang lebih. Masih ada hal seperti itu. Jiu Yu hanya membacanya dengan cermat, dan kemudian wajahnya perlahan menjadi berwibawa. Buah kebijaksanaan di depan kuil kuno Abu Jinbo memiliki peran yang tidak dapat dijelaskan dalam mempromosikan kebangkitan makhluk. Darah para imam di pangeran memiliki efek luar biasa pada evolusi belenggu, dan iblis peleburan di depan iblis prasejarah. Evolusi memiliki pengaruh luas. 9 studi terpisah, semakin Anda melihat energi di bawah merek, semakin mengerutkan kening, tempat-tempat ini lebih dari satu kejahatan, tidak baik. Beberapa tempat bahkan belum pernah mendengarnya, tetapi setengah dari mereka terkenal di tahun prasejarah. Mereka bukan gunung dan sungai yang terkenal di dunia. Mereka adalah tempat terlarang, yang semuanya tidak dapat diakses oleh orang biasa. Buah-buah ini, tidak sendirian, tidak begitu terkenal, karena beberapa hanya berguna bagi evolusionis tingkat rendah, dan tidak berguna untuk makhluk seperti Yang Kudus, Tuhan, dan surga. Namun, buah-buahan ini memiliki pengaruh yang tidak dapat dijelaskan pada kehidupan evolusioner pada zaman lemah. Dengan meringkas sejarah yang kuat, lintasan evolusi karakter-karakter terkenal di dunia, beberapa serbuk sari, buah dan buah yang tercantum dalam jurnal resmi ini adalah persimpangan paling menakjubkan dari katalis evolusi dari mereka yang kuat. Ada beberapa buah yang telah dimakan bersama pada tahun-tahun awal. Bahan kekerasan semacam ini dilarikan keluar. Berapa banyak energi dan upaya yang harus dikeluarkan orang-orang itu untuk memahami serbuk sari dan buah apa yang telah diekspos kepada yang terkuat. Chu Feng meratapi dan merasa agak keterlaluan. Semakin kuat makhluk itu, semakin tidak dapat diakses dan sulit dipahami. Dia bahkan bertanya-tanya apakah artikel penelitian terbaru ini dapat dipercaya. Siapa tahu, Zhou Yu hanya menghela nafas, bahkan Siji sedikit gemetar, katanya, ada kebenaran tertentu, setidaknya bagaimana kakak lelaki saya berevolusi di masa lalu, saya telah bertanya dengan jelas, sangat konsisten. Kakak laki-laki tertua saya telah keliru memasuki kuil kaisar yang ditinggalkan. Dia meninggal dalam hidupnya, di mana dia makan banyak buah iblis yang halus. Dia juga pergi ke pandangan umur panjang dan menghubungi serbuk sari misterius tanah terlantar milik Tao. Misalnya, Zhou Yu adalah lebih dari 60% dari serbuk sari dan buah yang digunakan oleh saudara laki-lakinya yang tertua. Ini adalah artikel terbaru yang diterbitkan dalam jurnal evolusi otoritatif. Ini membuat Chu Feng tertegun, dan keberhasilan evolusionis radikal kuno sejalan dengan beberapa lintasan yang tidak dapat dijelaskan, yang memiliki hubungan besar dengan beberapa pilihan. Dan koneksi ini tampaknya ada hubungannya dengan transportasi. Zhou Yu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kakak laki-laki saya tidak mengambil buah-buahan ini, cukup untuk bangkit dengan kemauannya sendiri. Jika Anda tidak percaya, jurnal berwibawa ini juga mencantumkan beberapa buah biasa dan serbuk sari biasa. Yang kuat, yang terakhir bukan Megatron. Memang disebutkan bahwa beberapa makhluk ini masih mengerikan, mengejutkan, dan bahkan beberapa orang masih hidup sekarang. Namun, hasil penelitian semacam ini, bahkan jika saya percaya bahwa hidup saya tidak ada dalam hidup saya, tetapi juga ditakdirkan untuk membiarkan banyak keluarga evolusioner mencoba memilih buah-buah legendaris ketika membudidayakan keturunan yang luar biasa. Karena, di mata banyak orang, memulai sedikit ke depan berarti mampu memimpin, sombong kepada dunia, dan terlalu sulit untuk mengejar ketinggalan nanti. Dan sejumlah kecil orang mengabaikan kesenjangan antara serbuk sari dan buah-buahan yang berbeda, hanya dapat dikatakan sebagai jumlah yang berbeda, tidak dapat dianggap sebagai fenomena umum, bukan akal sehat. Ketika Zhou Yu hanya dalam keadaan linglung dan berpikir tentang lintasan evolusi saudara laki-lakinya yang tertua, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, pedang rodanya dipotong, potongan-potongan dari Tianjinsi diambil, hadiahnya dibayarkan, dan botol melayang diminta lagi untuk mempelajari lebih lanjut.
Pencuri kecil, kamu, ingin orang tua itu bekerja keras bersamamu. Zhou Yu hanya merasa marah dan berdarah, dan dia bersin. Saudaraku yang kedua, aku di sini untuk berjanji kepadamu bahwa jutaan mayat yang kamu ingat sudah terbungkus dalam diriku, sehingga kamu dapat bersenang-senang. Siapa yang ingat? Aku tidak makan. Zhou Yu hanya menjawab dengan sangat arogan. Namun, dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Chu Feng. Dia sendiri secara sukarela berbisik, paling tidak, ada dua tubuh. Aku bekerja, kamu dapat yakin. Chu Feng menepuk dadanya dan mengemasi tiket, dan menambahkan, rasa daging anjing, rasa daging phoenix, semuanya, kamu hanya ingin makan daging manusia, jika kamu memberitahuku di mana kakakmu dimakamkan, berjanji untuk menjadi dia juga menggali untukmu. Hanya 9 yang diasingkan. Akhirnya, itu mengutuk pamanmu. Ayo, Chu Feng sangat bersemangat, menyalin botol melayang dan menyaksikan hasilnya. Dia secara alami ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Dia sangat prihatin dengan artikel-artikel yang diterbitkan dalam jurnal penelitian otoritatif, dan ingin mengetahui hasil tindak lanjutnya. Meskipun lebih panjang dari jedi, itu lahir di daerah terlarang. Namun, keluarga yang selamat dari dunia telah berhasil mengolah tanah yang padat, dan membiarkan spesies liar di keluarga berbagai bidang buah-buahan, dan kualitasnya luar biasa. Ketika saya melihat ini, Chu Feng akan bergerak, dan saya merasa bahwa saya telah panen besar. Pada saat yang sama, dia juga mengerutkan kening, dan dia sangat iri dengan beberapa warisan evolusi yang terkenal. Sangat mengerikan untuk merasa bahwa orang-orang ini telah berkembang ke titik ini. Apa sekte evolusi kecil rata-rata? Contoh lain adalah perbaikan liar Chu Feng. Apa yang ingin Anda tanam buah terkuat dari masing-masing bidang? Jika Anda tidak mengetahui hasil penelitian ini hari ini, Anda masih belum mengetahuinya. Saya tidak tahu. Tidak diragukan lagi, ini adalah jurnal penelitian terbaru, yang memiliki jeda waktu tertentu. Pintu evolusi terkuat telah diterapkan, dan ini baru dilaporkan dalam jurnal. Namun, buah-buahan yang dibudidayakan oleh keluarga evolusi utama hanya terfokus pada 1 atau 2, tidak seorang pun dapat membawa mereka keluar dari jedi dan mengolahnya dengan sukses, karena persyaratan untuk berbagai kondisi tanah sangat menuntut. Keluarga perlu saling bertukar. Chu Feng bertanya, 9 tua, Anda mengatakan bahwa ketika saya tiba, saya sedang mencari tempat untuk pergi, atau pergi ke kebun obat orang-orang seperti Taiwu. Lagi pula, saya tidak bisa menanamnya. Sebenarnya, dia tidak terlalu khawatir karena dia selalu percaya pada 3 biji dalam toples batu. Tentu saja, dia ingin menjadi pendekatan 2 cabang, dan dia tidak mau melepaskan varietas ini dalam jurnal penelitian otoritatif. Apa latar belakang jurnal resmi ini? Jiu Yu hanya bertanya. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, dan melempar botol yang melayang itu. Akibatnya, 9 mata yang terpencil itu hanya tampak hitam. Aku benar-benar menyesal memiliki banyak mulut, dan hatiku berdarah. Karena dia tahu bahwa dia pasti akan membayarnya, papan peti mati semakin tipis dan tipis. Sekarang, Chu Feng mengambil botol dari danau, memandangnya dan membaca teksnya. Jurnal darah hitam, tampaknya ada lembaga penelitian darah hitam di belakangnya. Ia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga evolusioner utama, dan ada berbagai pertukaran. Yayasan itu tidak terduga. Setelah mendengar beritanya, Jiu Yu terkejut dan berkata, itu sebenarnya, dan masih ada di dunia. Kamu tahu. Chu Feng terkejut, dan dia juga bersalah di dalam hatinya. Ada platform darah hitam di Xiaoyin, yang misterius. Dia tidak menyelidiki ketika dia pergi. Mengapa ada lembaga penelitian darah hitam di Yang? Kenapa saya tidak tahu? Di zaman kakak saya, lembaga penelitian darah hitam ini ada, jauh di atas, menghadap ke dunia. Sangat jahat. Saya juga ingin mengumpulkan darah saudara lelaki saya untuk analisis dan penelitian, dan saudara lelaki saya hanya meliputi langit, mengambil tubuh naga sebagai cambuk, langsung untuk menyingkirkan salah satu wakil direktur mereka. Seluruh dunia membunuh dan membersihkan organisasi, meskipun membunuh banyak evolusionis yang mengerikan, tetapi masih belum menemukan markas mereka. Petik 2. Chu Feng mendengarkan sebentar tanpa kata-kata, kehidupan gila sapi gila tidak perlu menjelaskan, amarahnya begitu kasar, tidak memperhatikan, tidak ada yang mengatakan dalam acara itu, Xiaolong akan menghancurkanmu tanpa diskusi. Pada saat yang sama, ia dengan serius meragukan bahwa pada saat itu, kakaknya belum benar-benar nama yang sengit. Jika Anda membiarkan Institut Darah Hitam tahu bahwa Zhou Yu hanya memiliki tangan hitam favorit kakaknya, dan ia masih menatap leluhur tua keluarga ekstrim itu. Sesuatu akan menjadi orang gila, dan diperkirakan bahwa penelitian itu akan dikatakan berlinang air mata. Seberapa jauh untuk disembunyikan? Benar saja, seperti yang diharapkan Chu Feng, Zhou Yu hanya mengatakan, kakak lelaki saya pernah menyesali bahwa dia tidak bertemu orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dia selalu terobsesi dengan itu.
Dia ingin menjadi tangan hitam di kepala lembaga ini, tetapi dia mencarinya. Saya belum menemukannya selama bertahun-tahun. Chu Feng terdiam beberapa saat, dan akhirnya bertanya, seberapa kuat penelitian darah hitam? Ini sangat kuat. Menurut kakak laki-lakiku, jika mereka tidak membayar harganya, dan kakakku meninggal pada akhirnya, aku ingin mengajak beberapa dari mereka untuk tidur dalam pertempuran berdarah. Diperkirakan mereka tidak lebih lemah dari matahari. Beberapa yang terkuat. Setelah Chu Feng mendengar kata-kata itu, saya bisa menghirup udara dingin. Apalagi yang bisa saya katakan? Orang gila itu sangat tidak masuk akal, kuat dan gila, sehingga lembaga penelitian darah hitam yang mengerikan mencubit hidungnya dan merasa tidak beruntung, tidak takut dunia mengolok-oloknya, ketika kura-kura itu menyusut. Menjadi seorang anak seperti kakak laki-lakimu, Chu Feng menghela nafas. Hei, apa yang kamu katakan? Kemudian, Chu Feng mengambil keuntungan dari itu untuk pergi ke para dewa, Jiangwang 4, pilih Lang 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 Duo. Secara alami, tidak perlu mengatakan bahwa, pada saat ini, ayam dan anjing melompat di peti mati, suara mulai menumpuk, Chu Feng hampir jatuh ke danau biru beberapa kali. Akhirnya, butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Namun, penglihatan yang jauh juga mengejutkan Chu Feng, sehingga matanya lurus, dan dia buru-buru mengguncang sarkofagus batu, berkata, kakak kedua, lihat itu, jadilah peri. Di pulau yang jauh dari danau, kabut berkepanjangan, cahaya peri naik, dan pemandangan sakral sangat mencengangkan, diduga ada seseorang yang berbulu ke peri, seolah-olah pergi ke langit. Apa itu peri? Hei, itu semua khayalan. Semua makhluk surga dihancurkan. Zhou Yu hanya mencibir. Apa? Makhluk surga dihancurkan? Teriak Chu Feng, berita ini agak mengerikan. Tidak ada yang aneh tentang ini, makhluk hidup yang cukup lama untuk hidup, dan keluarga yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun di dunia tahu bahwa ada waktu penguburan di sungai yang panjang tanpa waktu yang lama. Makhluk ini benar-benar bersih. Tunggu sebentar, kamu melambatkan diri dan berkata, aku merasa agak keterlaluan. Kamu memberitahuku sedikit lebih detail, bahkan makhluk surgawi menjadi makhluk tertentu, dan membiarkan orang melakukannya, apakah itu terlalu mengejutkan? Chu Feng bertanya pada dasarnya, ingin tahu tahun-tahun, ingin tahu perasaan tersembunyi. Jangan percaya, beberapa keluarga mulai pada periode itu, dari saat pemakaman hingga saat ini, para leluhur telah mengalaminya secara pribadi, mengetahui detailnya, bahkan keberadaan akhir masih hidup. Chu Feng mendengar kata-kata itu, terguncang dan terpana, dan semakin merasa bahwa kolam itu terlalu dalam dan sangat mengerikan. 9 terpencil tiba-tiba menjadi dalam, dan mata itu sangat dalam. Dia berkata, melalui zaman kuno dan modern, bahkan di era jauh jangkauannya, bahkan jika Anda dengan sengaja menjatuhkan tirai langit, Anda tidak dapat menutupi kebenaran, bahkan jika itu adalah waktu dan debu yang tiada akhir. Juga mustahil untuk menutupi hal-hal lama, dan pada akhirnya mereka harus dibatalkan. Beberapa evolver masih hidup. Selalu ada beberapa peristiwa masa lalu yang masih direproduksi dengan cara alternatif. Tidak ada yang bisa menghindarinya pada akhirnya. Chu Feng terharu. Kata-kata ini sepertinya berisi beberapa informasi yang menghangatkan hati. Jiu, kamu hanya tahu harus berkata apa, harus mengungkapkan apa. Chu Feng sangat serius, tolong Jiu, Anda hanya memberikan petunjuk, pertama kali begitu serius dan dengan hormat memperlakukannya sebagai pendahulu untuk meminta saran. 9 diasingkan hanya, batuk, hanya paragraf itu kakakku berdiri di puncak pertama matahari untuk menghadap ke tanah yang banjir, memanggang seekor naga nyata. Berkata ketika dia penuh. Ketika saya mendengar ini, Chu Feng ingin membunuhnya. Bukannya Zhou Yu hanya memiliki kata-katanya sendiri, tetapi apakah itu dipinjam dan digunakan untuk mendalam? Aku ingin menurunkanmu dari puncak pertama yang, bukan kamu, katakan Wall. Dengan hati-hati, pemuda itu adalah seekor keledai. Apa yang saya dengar tadi, Anda memanggil saya pendahulunya. Kakak kedua. Chu Feng dengan serius bertanya, kalau begitu, Anda memberitahu hal-hal lain, seperti usia pemakaman, bagaimana cara menghancurkan yang abadi. Dalam pandangannya, ini benar-benar menghancurkan batu, terlalu penting, atau manusia, dia ingin membaca berbagai buku untuk mencari pemburu aneh, merindukan para dewa. Sekarang saya tiba-tiba mendengar bahwa makhluk ini telah musnah, dan itu benar-benar membuatnya merasa terkejut. Itu adalah periode yang sangat istimewa. Diduga berada di titik evolusi. Kurasa itu seharusnya persimpangan 2 jalan evolusi, dan kemudian mengarah pada tabrakan besar. Ketika wacana seperti ini muncul, Chu Feng bergerak, dan 2 peradaban evolusi bertemu untuk pertama kalinya di zaman penguburan, dan kemudian menghasilkan kekuatan destruktif yang tak tertandingi dan konfrontasi yang mirip ledakan besar. Chu Feng hilang, ini menyebabkan kepunahan Xiandao. Evolusi selalu menjadi survival of the fittest, survival of the fittest. Begitu konflik dibuka,
peradaban evolusi yang berbeda akan memiliki persimpangan, dan akan selalu ada kemenangan atau kekalahan. Aku pikir makhluk ini begitu hancur. Zhou Yu hanya menghela nafas. Chu Feng masih tidak percaya, yang abadi dibersihkan seperti ini, disiram dari dunia. Sangat mengejutkan. Beberapa orang mengatakan bahwa kita tidak memiliki kemenangan. Justru yang kalah. Jalan evolusi kita telah dikalahkan dan dikalahkan. Evolusioner utama yang benar-benar dapat bersaing dengan makhluk abadi terjebak di jalan. Berita ini benar-benar menakutkan, Chu Feng mengerutkan kening, karena ini tidak dapat dikonfirmasi, itu hanya gosip. Arus utama percaya bahwa Celestial yang dihancurkan adalah bersih, dan yang adalah satu-satunya pihak yang menang, node evolusi pada waktu itu, tabrakan cabang evolusi pada waktu itu, kemenangan besar yang. Chu Feng Dao, ambil kata-kata kakakmu yang berdiri di puncak pertama matahari. 9 terpencil hanya melakukannya, dan tidak ada kontradiksi dalam kata-kata kakaknya. Chu Feng menghela nafas, selalu merasa bahwa melalui zaman kuno dan modern, ada jaring perlahan-lahan jatuh, tidak bisa melihat, tetapi orang-orang perlahan-lahan ngeri. Meliputi langit, super menghilang zaman kuno, dan jalan evolusi lainnya, di mana mereka menyebar sekarang. Ketika saya memikirkannya, benda-benda tua ini sangat mengerikan, tidak terlihat, di langit, di debu waktu itu, saya tidak tahu bagaimana tirai hitam perlahan-lahan jatuh, hampir ingin orang mati lemas. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku ingin melakukan begitu banyak. Sekarang ini jauh dari dia, bahkan jika itu adalah keruntuhan matahari, bagaimana jalan evolusi rusak, dan ada orang kuat yang bersamanya. Tidak ada. Meskipun demikian, dia masih memiliki semua jenis teka-teki dan keingintahuan di dalam hatinya, tetapi sekarang dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berpegang pada dirinya sendiri. Yang paling mendesak saat ini adalah kebangkitan. Dunia besar ini, daratan banjir yang tidak bersalah, belum lagi dia, adalah untuk mati di atas Raja Tuhan bukan apa-apa, tetapi gelombang kecil bunga. Makhluk fana dari surga dan bumi ini, pernah ada di dunia, tetapi jika mereka juga merupakan rumput liar, satu demi satu, dan siapa yang akan peduli? Jika Anda khawatir, mungkin itu akan lebih buruk, dan gulma yang berkembang dengan baik mungkin berupa padang rumput. Apa yang kamu inginkan? Jiu kamu hanya melihatnya linglung, dan langsung terbangun. Saya berpikir, siapa saya sebelum zaman kuno, saya berpikir, ketika laut berdebu, petir abis, di mana ujung sungai di masa depan. Saya khawatir, simpul paling penting dalam sejarah evolusi, cabang evolusi yang telah dibagi apakah akan ada hari tabrakan besar secara keseluruhan, akankah api yang menyala mencerminkan wajah-wajah mengerikan yang menghadap Anda dan saya di luar langit, saya. Ayo, tutup mulut. Jiu Yu hanya memotongnya. Jika kakaknya mengatakan ini, dia akan mendengarkan dengan seksama dan serius. Namun, salah satu boneka di matanya berani berbicara, jadi akan aneh untuk berbicara tentang zaman kuno. Suatu hari, aku akan memotong pedang dan memotong langit. Dang-dang. Ketika Chu Feng menaruh slogan besar, dia tidak bisa diam di bawah tangannya. Dia menghancurkan 13 pedang dalam satu napas dan mendapat sepotong batu emas. Pencuri kecil. Jangan berisik, bagian terakhir. Chu Feng berbicara, dilemparkan ke dalam botol melayang di danau. Ada banyak pertanyaan di hatinya, dan saya ingin melihat rahasia di sini. Made, orang tua itu tidak tahan. Pada akhir hari, si Ji melompat dan berlari lurus, melarikan diri dari danau. Itu benar-benar tidak ingin tinggal di sini, papan peti mati terus-menerus dipotong, dan tidak ada yang tahan. 9 tua, yang terakhir. Teriak Chu Feng di belakang, dengan enggan, menatap botol melayang di danau. Si Yan mendengarnya berteriak, mengasingkan kakinya, untuk melarikan diri lebih cepat, dan setelah menghancurkan mobil, itu berdiri tegak, bahkan dengan belenggu, dan tidak ingin berhenti sejenak. 9 tahun, apakah kehidupanmu yang sebelumnya kelinci? Chu Feng menyusul. Pada saat ini, seorang gadis muda berkibar dan berjalan dengan langkah lembut, dan mengundang angin kecu. Himeko, istriku punya permintaan. Orang sekecil itu disebut putra, Chu Feng juga tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak akuntansi dan tidak benar. Siapa istrimu? Tanya Chu Feng, gadis ini sangat terpana, dan penampilannya sangat luar biasa. Dia adalah kecantikan yang langka, dan dia cukup reiki, tapi dia hanya pelacur. Nona saya disebut Peri Phoenix. Gadis itu tersenyum, dan wajahnya penuh kemudaan dan sedikit kebanggaan. Chu Feng mendengar bahwa dia tidak bisa tidak melihat mobilnya sendiri. Oh, lululu si. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi gelap. Ketika mobil menabrak kapal ruang angkasa belum lama ini, Jidade ini menyebut kalajengking ini sebagai burung phoenix. Ini benar-benar menghina. Diam. Chu Feng mencibir pada denda, membawa tangan kecil, berkata, kamu akan memanggil dapeng sayap emas di masa depan.
Saya dianiaya, tetapi saya pintar, dan saya tutup mulut dulu. Chu Feng tersenyum pada gadis itu dan menyatakan niat baik. Gadis itu tampak kaku dan menasihati, putranya, jika kamu pergi ke pertemuan untuk sementara waktu, yang terbaik adalah tidak menyebutkan nama Dapeng bersayap emas. Tidak akan ada orang Peng yang kuat. Tanya Chu Feng, dia sudah tahu niat gadis itu, dan ada murid-murid Tianzun berkumpul di kejauhan. Mereka semua memikat. Beberapa orang ingin memintanya untuk melihatnya di masa lalu. Yah, penghuang datang, untuk menghindari orang yang tersinggung, anak itu juga harap berhati-hati. Gadis itu dengan ramah mengingatkan. Berani dikenal sebagai penghuang, seberapa kuat ini? Chu Feng terkejut. Dia secara alami tidak akan menjadi musuh biasa tanpa alasan. Chu Feng berteriak pada Zhou Yu dan mengendarai mobilnya ke pertemuan karena dia sudah memahaminya. Ini adalah sekelompok jenius berbakat. Dia takut seseorang akan menamparnya. Kamu mengatakan bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang menyakiti dunia. Di tempat yang aman di daerah perdagangan kelabu, aku takut seseorang akan menembakmu. Jelas bahwa orang-orang tersinggung. Zhou Yu hanya sombong, tapi itu tidak berdiri dan memutuskan untuk mengikutinya. Pada saat yang sama, dia memberikan ide tentang Chu Feng, dan dia bisa mencegah penjaga wilayah perdagangan. Bahkan jika itu aman lagi, jika Anda menemukan mata yang tajam, Anda mungkin akan terkejut dan terbunuh. Oleh karena itu, ada jenis layanan khusus di sini, yaitu tempat penampungan eksklusif, yang biasanya disiapkan untuk setan besar yang berteriak, dan ada terlalu banyak pelanggar hukum. Tidak aman untuk datang ke tempat yang relatif aman ini. Chu Feng segera menelepon wali dan bertanya tentang hal itu. Ini adalah layanan gratis, tetapi jika Anda ingin lebih komprehensif, yang terbaik adalah membayar. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, berjanji secara lisan, akan membayar 2 keping batu emas sebelum pergi. 9 orang yang terpencil tiba-tiba memiliki perasaan mencium seekor anjing, bersumpah, tidak lagi berbicara di tempat ini. Di depan pinus batu merah satu demi satu, kuat dan tinggi, penuh pohon merah, tanah ditutupi dengan jarum pinus, berjalan di atasnya sangat lembut. Angin cu datang, dan setelah jarak yang jauh, saya mendengar suara seruling, dan bergegas untuk menyapu bersih jiwa manusia, dan membiarkan orang-orang rileks, seolah-olah mereka disucikan. Semakin Anda bergerak maju, semakin tipis batu merah itu, jarak antara pohon-pohon dan pohon-pohon sangat besar, dan klaster cahaya hijau dan bersinar lebih. Mereka berdua rumput dan pohon-pohon eksotis, serta mata air jernih, mengalir di antara hutan pinus. Ada sekelompok orang di sini, masing-masing temperamen, dan siapapun dari mereka akan sangat terpisah dan unik di antara kerumunan. Ada beberapa kenalan Chu Feng, seperti sepasang pria dan wanita muda yang ditabrak kereta kuda dan batu giok yang indah, dan bahkan seekor anjing, seekor gagak kecil dan sebagainya. Walaupun orang-orang ini luar biasa, tetapi mereka dibatasi oleh usia, mereka hanya bisa bertahan dengan kursi terakhir, mereka bukan protagonis di sini. Di atas futon, ada seorang pria berbaju putih yang memainkan seruling yang dapat membersihkan jiwa ruh berasal darinya, di sekelilingnya, kabut putih berjatuhan dan penglihatannya penuh. Dalam seruling, rune menyala, seperti halnya memberitahu Tao, kolam kacau muncul, dan di antara mereka adalah binatang buas dan burung yang berbeda. Chu Feng terkejut. Bagaimana situasinya? Seruling, mencerminkan kolam yang kacau. Menontonnya dengan hati-hati, dia merasa itu harus hanya sebuah visi, bukan nyata, tetapi juga mengejutkan karena terlalu realistis. Khususnya, binatang buas dan burung-burung yang berbeda semuanya bertingkat dewa dan berbagai jenis hutan belantara, semuanya hidup seperti manusia, kuat dan mengerikan. Aku tidak bisa memikirkannya. Bai Yugong memiliki kreasi yang begitu besar. Itu tidak akan mendapatkan beberapa tulisan suci yang legendaris. Apakah ini perampokan yang kacau? Beberapa orang kagum. Meskipun Chu Feng datang, tapi aku juga mengerti bahwa momen itu diikuti oleh hatiku. Senyum, kekacauan dan perampokan, adalah teknik terbaik ketiga di dinasti Yang. Tulisan suci telah lama hilang. Apa yang saya kumpulkan hanyalah sedikit sisa yang telah beredar di dunia. Itu hanya dapat digunakan sebagai musik lintas batas sejati. Suo Jin, bagaimana saya bisa memilikinya? Bai Yu menghela nafas, dia sangat anggun, meletakkan seruling giok ke bawah, menggelengkan kepalanya di sana, dan berkata, ini adalah kemunculan kembali kekacauan dan perampokan, dan ada beberapa orang yang berani bermain, bahkan Tian Sun telah dibelenggu. Wacana semacam ini secara alami membuat angin cu bergerak. Lagu apa ini, dan teknik sihir ketiga dalam yang begitu kuat? Sayangnya, teknik yang paling kuat dalam sejarah telah hilang, dan yang sangat kuat telah dibawa ke dalam kubur. Beberapa orang menghela nafas, ada banyak penyesalan. Aku mendengar bahwa ke-11 di peringkat Seven Treasures telah selesai. Aku ingin tahu apakah itu benar. Seseorang berbicara.
Untuk sementara waktu, banyak orang memandangi seorang gadis muda berambut pirang di lapangan. Dia tidak tinggi dan duduk diam di sana, tetapi ada semacam keagungan yang tidak dapat dijelaskan. Murid itu seperti seekor sengit, dan arwahnya bergetar saat pembukaan. Dalam ketidakjelasan, di kekosongan di sekitarnya, ada rune dan menjalin, berubah menjadi bulu emas, seperti cincin dewa yang menutupi dirinya. Dia adalah penghuang, dan jumlah tempat di grup ini adalah 1 dari 2. Banyak orang melihatnya. Makhluk yang berani menggunakan nama ini secara alami memiliki horor sendiri. Peng Kaisar, tunanganmu adalah nama yang abadi, aku pikir kamu tahu yang terbaik, Bai Yu bertanya. Pada dinasti Yang, orang-orang Yixian juga disebut orang Yaxian. Semua orang tahu bahwa penghuang itu kuat, dan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi evolusi tingkat dewa, dan salah satu dewa paling kuat di bawah sinar matahari, yang benar-benar tak terhentikan, telah bangkit. Dilaporkan bahwa ketika daftar raja diubah lagi, ia mungkin berada di peringkat 10 dewa teratas. Justru karena ini dia dihargai oleh orang-orang Yixian, dan dia bersedia menjadi bangsawan bersamanya. Pembuang dibuka, berkata, ya, ini bukan rahasia. Setelah mencari beberapa tulisan suci dengan Xiaoyin, orang-orang Yixian akan menyelesaikan 7 harta karun. Orang-orang bergerak, dan kisah lengkap 7 harta muncul kembali di dinasti Yang. Ini benar-benar peristiwa besar. Sebelumnya, dunia luar mengatakan bahwa ayat ini tidak hilang, tetapi beberapa evolusionis yang tahu bahwa ayat ini telah cacat dan tidak sempurna, dan sekarang ini sepenuhnya mengimbangi kelengkapan. Himeko ada di sini. Ketika kerumunan itu sedikit diam, pelayan Peri Feng Huang membuka mulutnya dan membawa Chu Feng ke tempat itu. Bahkan, banyak orang sudah memperhatikan ini. Untuk sementara waktu, orang-orang mengalihkan pandangan dan fokus pada Chu Feng. Mata Jigongzi murni, akarnya indah, dan masa depan adalah manusia masa depan. Seseorang tertawa dan berdiri dan menyambutnya. Chu Feng terkejut, tetapi berpikir bahwa dia akan dibelenggu dan tertegun. Dia tidak mengharapkan harmoni seperti itu. Beberapa orang telah bangkit, bukan karena usianya dan tingkat evolusi yang rendah. Murid semacam ini lebih peduli tentang masa depan. Chu Feng kembali ke upacara satu persatu, ini adalah acara akbar pertama yang dia ikuti ketika dia datang ke Yangsuo, dan dia adalah murid Tian Zundao. Tentu saja, ada juga mata yang tidak ramah di tempat ini, seperti lewatnya Taiwu, seperti Miao Tian dan Miao Yu, di mana gagak kecil juga cemberut. Penghuang duduk di atas piring dan mengangguk pada Chu Feng. Dia sangat gelisah dan menahan diri. Dia mencoba menekan dirinya sendiri di sini, dan dia tidak marah. Kali ini adalah kebetulan bahwa figur digital di generasiku berada di Wuzhu, dan Dewa ke-10 dunia akan datang ke sini untuk sementara waktu. Maksudmu Raja Dewa Li Zhezhen? Seseorang kagum dan sangat terkejut. Siapa setelah Chu Feng mendengar nama itu, dia hampir berdiri dan berlari. Beberapa tahun yang lalu, ketika ia adalah putra Lei Zhenzi, di pegunungan, hujan turun selama 1 musim, dan Li Zhezhen juga basah. Oh, kurasa Dewa Jikai, Raja para Dewa, akan datang, dekat saja. Seseorang tertawa, dan semua orang tahu bahwa Raja keluarga Li mengejar keluarga Jijiagui. Terlambat, diperkirakan ada saudara yang ingin memegang pisau. Alasan utamanya adalah aku telah menebas pisauku hari ini, jadi aku telah menunda itu. Awalnya aku menulis bab untuk mengungkap rahasianya, tetapi aku sangat tidak puas. Aku tidak bisa langsung mendekripsi. Aku memikirkannya dan menghapus semuanya. Ditulis ulang, akan fokus pada plot nanti. Saya akan mulai bangkit besok. Orang-orang yang hadir bergerak, dan saya akan datang kedua Raja Surga. Perlu dicatat bahwa kedua orang ini terlalu besar, dan keluarga di belakang mereka lebih dari 100 juta, dan masing-masing peringkat dalam 10 raja terkuat saat ini. Dia begitu luas, belum lagi 10 besar, yaitu, dalam 10.000 bidang evolusi masing-masing, akan ada nama Hewei, yang menarik perhatian. Karena ada begitu banyak kelompok evolusi di bumi, mereka tidak dihitung. Murid-murid elit pertama dari banyak kelompok etnis tidak dapat memasuki bahkan 100.000 orang teratas di bidang yang sama. Dapat dibayangkan betapa sengitnya persaingan itu. Justru karena ini maka orang yang hadir sangat tinggi dalam posisi kaisar, setelah penggantian ini, ia dapat bergegas masuk 10 besar. Chu Feng terjerat beberapa saat, apakah Anda ingin mengambilnya? Dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan Li Jiwei. Ketika dia bertemu orang tua itu, dia berjanji untuk mengambilnya. Dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Namun, ketika saya duduk, saya harus bangun dan melarikan diri. Ini terlalu jelas, diperkirakan saya akan segera terlihat. Ji Xiaodi benar-benar berbakat. Darah di usia muda seperti pelangi. Ini seperti 100.000 jongkok. Setelah kamu tumbuh dewasa, kamu harus menjadi pahlawan. Seorang wanita muda dengan mahkota 10 negara membuka mulutnya, dan rambutnya flamboyan dan halus.
Dia secara alami bertebaran di dadanya dan di belakang punggungnya. Dia memiliki sepasang mata dan fang, dan dia berharap membuatnya tak terlupakan. Dia adalah peri Phoenix, jadi dia mengirim keponakannya untuk meminta Chu Feng datang bersama. Pada saat ini, dia secara alami ingin menyambutnya. Dia sepertinya sudah beberapa tahun menjadi orang Tionghoa, tetapi tidak ada yang tahu usia yang sebenarnya. Dari sikap semua orang kepadanya, dapat dilihat bahwa statusnya tidak di bawah penghuang. Ini juga Raja Dewa, dan memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar. Melalui pidato orang-orang, Chu Feng sudah tahu identitasnya. Peri Phoenix tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga salah satu keindahan terkenal. Ada begitu banyak wanita di dunia, di negeri matahari yang banjir ini, bahkan ras dihitung, dan apa yang disebut keindahan itu terkait dengan tingkat evolusi, bakat, dan ketenaran bidang masing-masing. Kalau tidak, siapapun yang memperhatikan ekstasi fana, pertama-tama harus menonjol dari makhluk fana, beritahu orang-orang, dan kemudian seseorang akan memperhatikan penampilan. Sangat konyol untuk benar-benar peringkat dalam warna. Chu Feng sangat rendah hati, dan menanggapi dengan anggun di sini, berbicara dengan peri Phoenix. Peri Phoenix memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dan pemandangannya juga indah. Ketika sampai pada Chu Feng, dia berkata bahwa dia menarik perhatian, temperamen dan halus. Jika dia dekat dengannya, dia akan menjadi dewa yang hebat. Pujian ini tidak terlalu tinggi. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani memanggil Raja Allah? Kecuali itu adalah 3 teratas dalam hierarki para dewa. Miao Tian dan Miao Yu tiba-tiba tidak puas dengan wajah mereka, sementara seniman bela diri Taiwu tenggelam seperti air. Adapun burung gagak kecil, mereka menyeringai, dan ada, jidade ini, di mana pertunjukan, bagaimana halus, jelas barang lubang, kurangnya moralitas merokok. Yu, apa yang kamu gumamkan, bukankah itu hilang dari adik Ji? Kamu pasti laki-laki, dan kamu akan dekat. Phoenix Fairy melirik gagak kecil. Chu Feng juga tahu namanya, dan dia tahu bahwa dia berasal dari gagak, darahnya mulia, jumlah orang sangat langka, tetapi tidak lebih lemah dari burung yang mati. Hei, saudaraku, kamu tidak ingin menyebutkan hal-hal lama. Kamu tidak tahu berapa banyak jidade ini tidak tahu malu. Ketika kita semua dibunuh oleh sekelompok orang, ketika mereka kelelahan, dia tidak akan dapat melakukan debut, dan akan meninggalkanku dalam satu gerakan. Kalau tidak, bagaimana saya semua bisa kehilangan dia? Saya akan sakit perut ketika saya menyebutkan hal-hal ini. Wajah Yu sembelit. Ketika saya menyebutkan hal-hal itu beberapa tahun yang lalu, saya merasa hati saya tersumbat. Kali ini, saya menelepon Chu Feng karena sarannya. Awalnya saya ingin saudari ini membantunya. Bagaimana menurut Anda sekarang? Sebaliknya, biarkan dia menundukkan kepalanya. Namun, dia selalu yakin dengan saudari ini, mengetahui bahwa dia memiliki mata yang bagus dan pergelangan tangan yang luar biasa, meskipun dia tidak puas, dia tidak akan menolaknya. Peri Phoenix tersenyum dan meliriknya. Dia berkata, apa yang aneh, jika kalah, kalah. Anda bersedia bertaruh dan kalah. Saya sudah mendengar bahwa Anda sudah mengenali Ji Xiaodi sebagai saudara Anda di Longwo, dan kemudian memanggil adiknya. Petik 2. Setelah Yu mendengarnya, dia ingin muntah darah. Akan menyenangkan untuk minum dengan jidade. Adik kecil apa lagi? Dia semua merinding. Jangan panggil aku seperti ini, aku tidak nyaman. Chu Feng juga mengatakan bahwa jika seorang gadis cantik memanggil adik laki-lakinya, maka pria kulit putih ini begitu memuakkan, dia benar-benar tidak tahan. Dia menambahkan, saya tidak tahu apakah saya tidak mengenal satu sama lain. Saya akan memanggil nama saya dan saya akan dekat. Baiklah, ayo, perkenankan aku memperkenalkanmu, ini Wu Cheng. Yu menghentikan seni bela diri Taiwu, tertawa sangat pencuri. Ini adalah objek kebencian yang ditakdirkan untuk diselesaikan. Belum lagi bahwa Wu Cheng telah mengejar Chu Feng beberapa kali di Longwo, dan kemudian bergegas ke final Chu Feng dan menghapus Wu Cheng dan hampir membunuhnya. Perseteruan ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Yu tertawa senang. Dia sendiri menyebutkan angin dan peri, dan dia malu melakukannya dengan Chu Feng, tetapi dia ingin melihat Wu Cheng berjongkok dengannya. Bahkan, dia sama sekali tidak mengerti cerita di dalam. Chu Feng ditakdirkan untuk mati bersama Taiwu. Dia tidak peduli apakah dia menyinggung Wu Cheng. Karena itu, ketika wajah Wu Cheng dingin dan matanya dipenuhi dengan keheningan, Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, langsung mengabaikan orang itu, menoleh ke orang lain, dan berbicara. Setelah mengetahui tentang akar penghuang di tengah orang banyak, Chu Feng kagum dan sangat dikagumi. Penghuang sekarang memiliki reputasi yang hebat, dan merupakan pemimpin dari Raja Tuhan, kali ini ia ditakdirkan untuk memperjuangkan hegemoni. Tapi asalnya sangat biasa, darah dalam tubuh tidak murni, relatif berbicara, itu bukan dapeng bersayap emas yang sesungguhnya, tetapi pada akhirnya ia menekan raja. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan garis keturunan dan asal-usulnya.
Dia tahu bahwa dia sekarang telah berevolusi menjadi situasi yang luar biasa. Dia mengandalkan dirinya sendiri, bangkit dalam keadaan biasa, dan menyapu raja. Dia terlihat sangat biasa, berukuran sedang, tidak terlalu tampan, tetapi begitu marah, berani dan tak terhentikan. Aturan murid emas dihancurkan, tatanan berevolusi, dan wilayah yang sama tidak tertandingi. Begitu darahnya dilepaskan, dewa-dewa lain akan bertarung di depannya, tidak mampu menghentikan keganasan langit, dan akan digigil oleh penindasan. Chu Fengdao, saya sangat terkesan dengan meninggalnya saudara lelaki Peng. Saya mengatakan bahwa nama saya hampir disebut Ji Dapeng. Saya sangat menyukai nama ini. Tampaknya itu adalah nasib dengan penghuang. Beberapa kata benar. Pada awalnya, dia benar-benar ingin menamai dirinya Ji Dapeng. Hasilnya ditolak oleh sekelompok tetua suku Ji. Aku jauh lebih rendah daripada kamu ketika kamu begitu besar, pembuang membuka. Dia memiliki sedikit kata-kata, tetapi dia agak membosankan di sini, tetapi tidak ada yang berani tidur siang. Meskipun dia benar-benar menekan dirinya sendiri, masih ada darah emas samar yang menyelimuti dirinya dan membentuk tubuh perlindungan yang mengerikan. Tentu saja, orang biasa tidak merasakannya, mereka tidak bisa melihatnya. Namun, Chu Feng memiliki mata yang cerah tetapi dapat melihatnya. Pada saat yang sama, ia dapat lebih jauh melihat bahwa ada dapeng bersayap emas kokoh di belakang orang ini yang tertutup dan berjongkok. Apakah itu hukum atau darahnya? Sama seperti seorang Buddha kuno yang menutup matanya, hikmat dan sakral, dan juga sedikit menakutkan. Chu Fengdao, Peng Kaisar harus memiliki kisah di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa pergi ke langit dan bergegas ke depan sepanjang jalan, bangkit dari tanah yang. Beberapa hal bukan rahasia. Peng Huangqiong adalah orang dengan ketekunan yang besar. Dia gigih. Ketika dia muda, dia berani menikahi dunia, dan dia tidak mati. Itu juga legenda. Pria muda tampan Bai Yu menghela nafas. Ketika Peng Huang masih sangat muda, dia berani mendobrak tanah terlarang ke-11 di dunia, dia selamat tanpa diduga dan memasuki Gua Hujin selama lebih dari 10 tahun, dia dipelihara oleh Gua kuno. Tidak berdaya, Peng Huang menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa itu karena pengejaran Beastmaster sehingga dia harus melarikan diri ke daerah terlarang di daerah itu dan mendapatkan hasilnya. Tetapi yang lain tidak percaya, menganggap itu adalah penghinaan dirinya. Bagaimanapun, ia dapat memahat di Huo Jindong yang terkenal di dunia selama lebih dari 10 tahun, yaitu, mukjizat, dan kebangkitan yang terakhir akan logis. Chu Feng tahu bahwa ada tempat abadi di beberapa jalan paling teliti, dan ada juga ciptaan di keluarga teratas, yang dapat menyehatkan daging dan darah dan membiarkan murid inti berubah. Aku mengatakan bahwa adik laki-lakiku juga merasa hati. Aku ingin pergi ke tempat terlarang untuk mencoba keberuntunganku. Aku tidak ingin kamu, guruku tidak bisa menyediakan tempat tinggal seperti itu untukku. Chu Feng berkata setengah jujur dan bertanya kepada semua orang bagaimana mereka mengolah diri mereka sendiri. Aku memiliki hak istimewa untuk memasuki pembuluh darah leluhur dari keluarga burung undet dan membudidayakan di gua, kata Phoenix Fairy dengan jujur. Selebriti seperti dia, sebenarnya, memiliki akar, dunia luar telah berlalu hampir, dan kebanyakan orang tahu asal-usul dan asal-usul mereka. Seorang wanita berambut putih berkata, saya melihat adik keluarga Ji, Shenhua introvert, akarnya luar biasa, tidak ada kekurangan bakat untuk melengkapi potensi mereka, mengapa bertanya? Chu Feng menghela nafas, aku punya beberapa bahan berharga sebelumnya, tapi aku sudah menyia-nyiakannya. Sekarang aku butuh gua peri khusus untuk menghangatkan tubuh. Tidak ada banyak naga nyata dan sub mengpo di tubuhnya, dan dia tidak ingin menunggu sampai usia 16 atau 7 tahun untuk menghubungi serbuk sari dan buah-buahan yang berbeda. Dia ingin melengkapi tubuhnya terlebih dahulu dan dengan demikian berevolusi dengan cepat. Api gua emas, tempat-tempat seperti gua peri. Bai Yudao, keluarga terkuat, dan mereka yang belum pernah mati di zaman kuno, secara alami memiliki tempat seperti itu, tetapi tidak mungkin untuk membuka diri Anda, memikirkannya, dan hanya memasuki jadi seperti penghuang secara tidak sengaja. Ada selusin tanah pembunuh di dinasti Yang, dan ada tempat-tempat indah untuk menajamkan orang, namun, sejak zaman kuno, ada begitu banyak perbaikan yang tersebar, dan beberapa orang menjadi hidup. Bagaimanapun, Peng Huang hanyalah sebuah kasus. Melalui pemahaman Chu Feng, dia tahu bahwa ada tempat-tempat indah yang serupa di bawah gunung dan sungai yang terkenal. Penciptaannya juga cukup, dan itu setara dengan tanah terlarang, yang dapat memberi makan diri sendiri. Dia merenungkan, dia tahu lapangan, haruskah dia memilih gunung terkenal untuk digali, dan ketika dia mundur, dia bisa membiarkan Zhou Yu hanya pergi ke bangkai miliaran tahun. Chu Feng merasa bahwa panennya tidak kecil, dan belajar banyak berita berharga dari orang-orang ini. Ketika datang ke Polen, setelah menyebutkan buah-buahan yang berbeda, orang-orang ini tahu lebih banyak dan mengomentari artikel-artikel dalam jurnal akademik yang diterbitkan oleh Black Blood Institute.
Chu Feng sering mengangguk, merasa bahwa kali ini tidak ada kulit putih, karena orang-orang ini adalah murid surga, dan etika mereka sendiri telah diterapkan, mempelajari serbuk sari dan buah khusus selama bertahun-tahun. Chu Feng merasa hampir sama, ingin bangun dan pergi, untuk menghindari bertemu dengan Li Jiwi. Namun, sekelompok orang tetap tinggal dan mengatakan bahwa Dewa Dunia ke-10 akan segera hadir, dan harus berbicara lebih banyak dengannya. Li Jia adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan tahan lama. Ketika Chu Feng mendengarnya, dia tidak bisa duduk diam dan ingin segera pergi. Sangat disayangkan bahwa sekelompok orang tidak tahu bahwa mereka semua baik-baik saja, dan mereka telah melihat kelainan, atau mereka terlalu antusias, mereka berusaha mempertahankannya dan dia tidak bisa keluar. Terlebih lagi, pada saat ini, beberapa orang melaporkan bahwa Dewa Li Jiwi ada di sini. Ini berarti bahwa Raja Ji Chaizhen diperkirakan berada di wilayah perdagangan abu-abu. Chu Feng duduk keras di kulit kepala, dan setelah beberapa saat, apakah ini saingan, atau apakah musuh bertemu dengan mata merah? Li Jiwi datang, lembut dan elegan, dengan rambut putih panjang, wajahnya putih seperti batu giok, dengan senyum, berjalan di pegunungan, sangat berdebu. Banyak orang yang melihatnya menghela nafas bahwa orang ini setampan sebelumnya, dan dia adalah pria cantik yang langka. Di dekatnya, satu tanaman dan satu pinus batu merah berakar, penuh pohon merah, merah dan cerah, seperti obor besar. Semua orang bangkit dan menyambut. Di hadapan Raja Dewa yang terkenal di dunia ini, peringkat saat ini mungkin semakin diperkuat. Raja Li akan datang, ada sambutan luas. Phoenix Peri tersenyum, meskipun sangat sopan, tetapi dia memiliki identitas yang luar biasa, tidak lebih rendah dari status pihak lain. Peri itu sopan. Di masa lalu, kami duduk dan membicarakannya. Setelah 3 tahun, Li Mo masih mengingatnya. Saya beruntung melihatnya lagi hari ini. Li Jiwi berjalan dengan tenang dengan senyum lembut. Koleksinya luar biasa, putih memenangkan salju, bahkan sepatu dan kaus kaki seperti ini, terlihat bersih dan elegan, ditambah dengan pesona unik dewa yang tertahan, sehingga orang dapat melihatnya. Kristal rambut panjang merah peri Feng Huang, mata dan Feng sangat indah, bibir merah cerah, senyum sangat menawan, tolong Li Jiwi duduk. Secara relatif, Peng Huang, yang berada di level yang sama dengan kedua pria itu, tampaknya tidak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk dan mengajukan permintaan untuk Li Jiwi. Adapun orang-orang lainnya, mereka tersenyum dan menyambut mereka pergi untuk melihat upacara dan menyapa. Itu selalu merupakan wajah yang dingin, senyum langka pada seni bela diri Wu Cheng, yang merupakan segelintir pembunuhan Chu Feng, dan dia dengan antusias pergi ke depan untuk melihat upacara itu. Chu Feng disebut canggung. Pada akhirnya, dia masih bertemu Li Jiushan. Meskipun pihak lain belum memperhatikannya, dia berbicara dengan Phoenix, Peng Huang dan yang lainnya, tetapi dia merasa dia tidak bisa bersembunyi. Dia bercampur aduk di antara kerumunan, melengkung dengan arus besar, berharap bingung, mencoba untuk tidak melihat orang ini. Ketika dia melihat Li Jiwi, dia adalah bayi berumur 8 bulan, dagingnya keras, wajahnya penuh kolagen, dan sekarang dia berusia 5,5 tahun dan terlihat seperti perubahan besar. Saya harus mengatakan bahwa Li Jiwi memiliki pesona pribadi dan sangat senang dengan sekelompok orang. Dia tidak ditinggalkan, selalu dengan senyum cerah. Bahkan, dia selalu seperti ini, temperamennya luar biasa tetapi tidak dipaksakan, lembut dan dekat, jelas merupakan Raja Dewa Suci yang mudah membuat kesan yang baik. Selama dia tidak menemukan guntur tahun ini, dia tidak akan rusak. Diam-diam Chu Feng menyelinap, barang ini sepertinya lebih baik dari sebelumnya, lebih tampan dan tampan, lalu berpikir tentang dirinya sendiri yang masih anak berbulu, ia ingin menghela nafas sebentar, itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Aku selalu mengagumi Peng Emperor, dari yang biasa sampai yang paling luar biasa. Seberapa sulit dan mengejutkan perubahan ini, berapa banyak orang yang bisa melakukannya. Ini ditakdirkan untuk disebutkan dalam sejarah evolusi. Li Jiwi sangat dihargai oleh Peng Huang. Setelah menyapa semua orang, mereka menyapa Peng Kaisar. Sangat tenang untuk mengatasi kesempatan ini, dan itu selalu membuat orang merasa seperti angin musim semi. Perut Chu Feng, barang-barang ini berteriak dan membunuh setiap kali dia melihatnya, tetapi kebaikan semacam ini kepada orang lain, senyum di wajahnya belum hilang. Tentu saja, dia langsung mengabaikan tindakannya sendiri, setelah semua, dia merasa bahwa dia adalah korban. Chu Feng mengangkat gelasnya beberapa kali untuk menutupi setengah dari wajahnya. Pada saat yang sama, dia berusaha untuk tidak menghadapi Li Jiwi sebanyak mungkin. Dia berharap barang akan pergi lebih awal, dan tidak ada yang selalu tersenyum di sini. Untungnya, Li Jiwi belum menemukan akarnya. Setelah beberapa tahun, anak-anak tahun itu telah banyak berubah. Suasana di sini harmonis, dan semua orang berbicara dengan sangat spekulatif. Sebagian besar dari mereka adalah murid Tianzun, dan mereka tidak merasa rendah diri.
Namun, Chu Feng juga mengerti bahwa ini adalah representasi. Begitu ada konflik di masa depan, masih akan ada pertempuran berdarah yang mengerikan. Dan di sini adalah area perdagangan abu-abu, yang ditakdirkan sulit untuk diperjuangkan secara substansial. Setiap orang harus mematuhi aturan tempat ini, jadi lebih baik untuk menjadi harmonis. Karena mereka adalah orang pintar. Selain Wu Cheng, Miao Tian, Miao Yu, dan Yu Yu, anak-anak akan terpapar ke wajah mereka, dan yang lain tidak akan bisa melihat. Saudaraku, kali ini masih akan datang untuk Jisiansi. Phoenix menggoda. Beberapa orang tiba-tiba tersenyum, semua orang tahu bahwa Raja Li Jiushen mengejar Ji Chaizhen, dan dia mengejar 10 tahun. Dia memang datang, dan kamu seharusnya bisa melihatnya sebentar lagi. Li Jiushen begitu segar sehingga matanya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sama seperti Chu Feng beruntung dan merasa bahwa dia mungkin menghindari bencana ini, Li Jiwi melihatnya dan tiba-tiba menjadi curiga. Dia adalah Raja para Dewa, dan merupakan salah satu dewa terkuat di bawah sinar matahari, bahkan jika itu tidak disengaja, tidak ada perhatian khusus untuk pengamatan, tetapi juga rasa hati. Dia merasa bahwa anak berbulu ini agak istimewa dan agak aneh. Bahkan jika Chu Feng minum dan menyembunyikan, Li Jiwi masih melihat masalahnya. Ini, dia masih lembut dan wajahnya tersenyum. Namanya Ji Dade. Yu Yu sangat aktif dalam memperkenalkannya. Pada akhirnya, dia berbisik sedikit, mengatakan, faktanya, dia cukup kurang dalam moralitas. Saya melihat teman kecil ini sedikit baik, temperamennya luar biasa, Li Jiushen memuji. Rasa bersalah Chu Feng sangat dipuji, dia benar-benar menderita karenanya. Namun, dia dengan cepat dan tegas percaya bahwa dia adalah atasan, bahkan sesumbar. Pada saat yang sama, dia juga tertawa, begitu mempesona dan indah seperti Coxcomb, saya merasa benar-benar bahagia, pihak lain sepertinya tidak mengenalinya. Hati Li Jiwi sekilas, bagaimana perasaan Anda bahwa senyum anak itu akrab? Adik laki-laki itu terlihat semakin berhadap-hadapan. Ini bukan kolam di masa depan. Li Jiwi memujinya, tetapi hatinya menjadi semakin curiga. Terutama, perubahan penampilan Chu Feng terlalu besar, sama sekali berbeda dari bayi. Yu Yu dan Wu Chengdu berkedip, dan ini adalah ketidakseimbangan psikologis untuk mendengar bahwa Ji Dade sangat dipuji oleh Li Senwang. Aku tidak tahu dari siapa kamu berasal, dari siapa? Li Jiwi bertanya lebih lanjut. Dia keluar dari hutan belantara, Yu Yu nyengir. Chu Feng segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun sekarang dia mengubah penampilannya dan dengan sengaja mengubah temperamennya, dia masih percaya bahwa orang itu adalah Raja Dewa, dan induksinya terlalu sensitif, dan dia pasti akan merasakannya. Benar saja, induksi khusus mulai berlaku. Bahkan jika Li Jiwi menghadapi anak yang sangat berbeda ini, dia juga memiliki petir di hatinya untuk mengetahui siapa itu. Hanya bisa dikatakan bahwa raja tertinggi ini terlalu mengerikan. Dia masih penuh senyum, tapi sekarang, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Kemudian, Li Jiwi berubah warna dan berteriak, kamu. Lei Zhenzi. Dia hampir menamparkan dirinya sendiri, baru saja dia memuji anak ini. Dia ingin muntah darah. Pada saat ini, Li Jiwi benar-benar di atas, dan semua pemandangan ribuan tahun terakhir telah muncul. Dalam sekejap, wajahnya sesak. Yang disebut Raja Allah yang kudus itu hampir kejam. Aku sudah lama tidak melihatmu, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, Chu Feng membuka, menggigit kulit kepalanya dan menjabat tangan kecilnya untuk menyapa Li Jiwi. Saya berharap ujian masuk universitas ujian yang mulus dan mencapai hasil yang baik. Aku merindukanmu. Li Jiwi mendengar kata-kata semacam ini, dan kemudian melihat wajah tertawa dengan wajah penuh bunga, dan langsung membuka negara. Wajahnya biru dan bibirnya ungu, dimanapun ada temperamen raja yang halus, itu benar-benar berbeda dari gaya supernatural dalam seminggu. Selain itu, ia telah menemukan tangan untuk meraih ke depan, dan untuk mencubit guntur. Di hadapan anak ini, jangan langsung menyingkirkan tahun baru Imlek. Dalam sekejap, darah para dewa bergerak, dan nafas saja sudah cukup untuk membuat Chu Feng mati 100 kali, dan secara tidak sengaja akan melukai Wu Cheng, Miao Yu, Yu Yu dan pesona kecil lainnya. Ketegasan Li Jiushen yang menentukan tidak ragu-ragu dan dia langsung meninggal. Semua orang terpana, dan mereka tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba pecah. Belum lama ini, dia masih memuji Ji Dade, mengatakan bahwa dia terlihat baik dan memujinya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memalingkan wajahnya dan langsung membunuhnya? Semua ini terjadi terlalu cepat, sekuat para penghuang tidak punya waktu untuk memblokir, dan Phoenix yang paling canggih hanya bisa melepaskan ladang dan melindungi Yu Yu. Namun, diharapkan kabut berdarah tidak meledak, dan Ji Dade masih berdiri di sana, dan ada tangan di depannya, menunjukkannya dari udara tipis. Diam dan diam,
Tangan itu menghancurkan semua Wang Guanghua yang sedang mekar, seperti lubang hitam, dan meraih semua energi dan mengalir ke telapak tangan Anda. Pada saat yang sama, tinju Raja Dewa Li Jiuyi juga ditangkap oleh tangan ini, dan itu tidak bisa maju dalam 1 menit, dan itu ada di udara. Pada saat ini, waktu tampaknya stagnan, langit dan bumi dipadatkan, dan semua orang dalam keadaan roh ditutupi oleh bidang yang tidak bisa dijelaskan. Dalam ketidakjelasan, seorang pria muncul, tubuhnya tidak tinggi, dia hampir tidak bisa dianggap moderat, dan dia memblokir Li Jiuyi. Dia diam, dengan topeng batu, rambut abu-abu diukir dari marmer, sangat tebal, tetapi masih diam, dia sendiri seperti patung. Orang seperti itu yang menentang Raja Li Jiushen, dengan diam-diam menghalangi jalannya, hanya 1 tangan, dan lolos dari erupsi Raja Rune di telapak tangannya, seperti memadamkan lilin. Sampai saat itu, semua talenta terbangun seperti mimpi. Ini adalah evolusionis yang tak terlukiskan yang menghalangi kemarahan Raja ke-10 dunia. Chu Feng diam-diam menyeka keringat dingin, tidak bisa membantu tetapi berkata pada dirinya sendiri, benar-benar dapat diandalkan. Sebelum dia datang ke sini, dia membuat permintaan khusus kepada orang-orang di daerah perdagangan abu-abu, dan membayar 2 batu tambahan untuk memastikan keamanan absolutnya. Sepertinya terlalu layak sekarang, benar-benar dapat diandalkan. Bahkan dia sendiri tidak berpikir bahwa Li Jiuyi akan datang lebih awal, dan kali ini tidak mahal. Tentu saja, ia juga memiliki hati nurani yang bersalah. Untungnya, ia tidak menggunakan pendahulu raja-raja. Bahkan jika letusan tidak dapat menghentikan ke-10 raja dunia, jaraknya cukup besar. Dan begitu Anda mulai, Anda akan diekspos, dan akan ada masalah serius. Semua orang akan tahu bahwa ia adalah reinkarnasi khusus. Lai saudara, apa maksudmu? Pembuang berbicara, meskipun dia diam, tetapi dia sangat bertanggung jawab dan ditanyai di depan umum. Dao saudaraku, apa yang bisa kamu katakan, bagaimana kamu bisa tiba-tiba melahirkan pembunuhan? Peri Phoenix juga berkumpul di sebuah senyuman, dan mata Dan Feng yang indah mengungkapkan para dewa. Di sebelahnya, pria kulit putih Yu Yu benar-benar terkejut, dan itu keringat dingin, dan setelah beberapa saat ia takut. Dia jelas tahu bahwa dia hampir mati di sini, dan semuanya terlibat karena dia terlalu dekat dengan Jidade. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin menikahinya. Mengapa dia tidak memiliki hal-hal baik ketika dia bertemu dengan kurangnya moralitas dari perbatasan? Wu Cheng, Miao Tian dan yang lainnya juga tampak jelek. Tepat di bawah murka dewa ke-10 dunia, mereka begitu dekat dengan kematian sehingga mereka hampir akan mati. Semuanya, aku tidak bisa membantu, aku sekarat. Li Jiuyi memohon untuk tidak menghadapi penghuang, Phoenix dan orang lain. Pada saat yang sama, dia mulai menatap pria yang mengenakan topeng batu abu-abu di depannya, menunjukkan warna yang sangat serius, dan bahkan tidak pergi untuk melihat Lei Zhenzi. Raja Dewa keempat 500 tahun yang lalu. Li Jiuyi bertanya. Namanya bukan apa-apa. Pria bertopeng batu itu menanggapi dengan tenang dan tenang. Ketika kata-kata itu keluar, wajah orang-orang di tempat kejadian tidak berubah, dan hati terkejut. Jiangsan memiliki orang-orang berbakat atas nama orang-orang, dan mereka telah memimpin selama ratusan tahun. Pada awalnya, Raja Dewa keempat berantakan, mengenakan topeng batu sepanjang waktu. Sayangnya, saya mendengar bahwa dia menderita kegagalan dan menghilang. Evolusi yang menyebabkan kegagalannya misterius, tidak ada yang tahu siapa itu, hanya tahu bahwa generasi yang lebih tua adalah penindas. Setelah perang, Raja keempat dunia hancur dan tiba-tiba menghilang, beberapa orang mengatakan bahwa dia akan memecahkan level Tianzun, siap untuk bangkit kembali, dan orang-orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Tidak menyangka dia muncul di sini. Hanya bisa menghela nafas, wilayah perdagangan abu-abu tak terduga, dan bahkan Raja Dewa keempat 500 tahun yang lalu bisa merekrut. Kamu melanggar aturan di sini, pria bertopeng batu berkata dengan tenang. Yah, aku akan membayar denda untuk sementara waktu, Li Jiu berkata, dengan sangat sederhana, dia tahu bahwa wilayah perdagangan kelabu ini telah ada sejak lama sejak masa prasejarah, dan bahwa keluarga terkuat tidak mau memprovokasi dengan mudah. Dalam keheningan dan keheningan, Raja Dewa keempat menghilang dari udara tipis, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Untuk sementara waktu, semua orang sangat pendiam, mereka semua adalah pemain evolusi. Kebanyakan dari mereka adalah murid Tianzun. Status mereka sangat tinggi. Mereka ditakdirkan untuk naik ke puncak, tetapi mereka sangat tersentuh. Chu Feng mengerutkan wajahnya, dan dia tidak menyipit Dewa Li Jiushen, dan menyipitnya. Itu benar-benar sikap yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Semua orang mengerti bahwa ada kekurangan di antara keduanya. Namun, tingkat evolusinya jauh lebih buruk, dan dia berani menjadi begitu kuat. Bahkan, Chu Feng benar-benar sedikit tidak bermoral. Aku takut pada burung. Aku ditakdirkan untuk bertarung di masa depan. Baru saja,
Pihak lain masih ingin mencubitnya dengan satu tangan, dan itu telah merobek wajahnya. Wajah bagus apa yang dibutuhkan? Li Jiuyi, raja yang sangat tampan dan mudah didekati di siang hari, sekarang adalah wajah yang dingin, matanya menatap dingin pada Chu Feng, yang bisa melihat jenis pembunuhan. Apa situasinya? Setiap orang tidak berpikir bahwa seorang anak berusia 5 atau 6 tahun memiliki modal untuk menyinggung raja ke-10 dunia. Li Jiuyi tidak memulai lagi, dia tahu bahwa Lei Zhenzi tidak bisa dibunuh di daerah perdagangan abu-abu ini, dan dia menahan kemarahan di dadanya. Peri Phoenix tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah. Saya ingin mengungkapkan masa lalu dan meminta mereka untuk duduk. Anda Yu, Jidade sebenarnya bisa mengeluh dengan Li Jiushen, Raja Tuhan, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan besar. Pada saat ini, penghuanglah yang tidak terlalu suka berbicara, orang-orang yang sedikit membosankan mengejang, mendesah bahwa Yu Yu masih terlalu muda. Dalam hal ini, yang terbaik adalah tidak menyebutkan hal-hal lama di antara keduanya, bahkan jika itu terungkap. Benar saja, wajah Li Jiuyan menjadi semakin jelek. Chu Feng tertawa, dan sama sekali takut. Dia berkata, saya seorang kenalan lama dengan Li Shenwang. Suasana hati Li Jiuyi berfluktuasi dengan hebat. Dai Zhenzi, kamu berani bicara omong kosong, berhati-hatilah karena aku telah mengupasmu. Dalam hal apa, bagaimana bisa Dewa ke-10 dunia begitu bersemangat? Orang-orang yang ingin tahu di hati orang-orang, tidak ingin menjelajahi akar masalahnya. Namun, dalam hal ini, siapa yang mau lebih banyak membicarakannya? Bai Fatzi Yu tutup mulut, sudah tahu bahwa dia telah kehilangan kata-katanya. Namun, Chu Feng menatapnya, melaporkan senyum, takut Yu tiba-tiba tertegun, menyesal, dan sekali lagi menyesali bahwa perjumpaan dengan barang-barang ini akan sial, itu hanya sebuah bintang. Chu Feng menatap Li Jiuyi lagi. Dia tidak melihat tatapannya yang membunuh. Sebaliknya, dia gayung bersambut. Dia berkata, saya bertemu dengan Li Shenwang di musim hujan yang agak basah. Semua orang telah datang ke semangat, apakah ini untuk menceritakan kisah orang dalam? Namun, bagaimana perasaan Anda saat merasa liris? Li Jiuji hampir muntah darah, dan dahinya melompat-lompat. Musim hujan hantu yang kecil hampir membuatnya pergi. Namun, dia bisa merasakan bahwa Raja Dewa keempat 500 tahun yang lalu tidak pergi, menatapnya dalam kekosongan, dan dia tidak akan berhasil membunuh tangannya. Lei Zhenzi, kamu keluar dari mulutmu, aku tidak bisa membantumu sekarang, tapi aku sudah tahu asal-usulmu, jangan memaksaku untuk melanggar prinsip menjadi seorang pria, mematahkan cincin untuk membunuh orang-orang yang berhubungan denganmu. Apakah kamu memaksaku? Aku benar-benar tidak percaya pada kejahatan. Chu Feng duduk di sana, menepuk meja batu giok, postur yang keras. Untuk sesaat, wajah Li Jiuyan sedikit pucat, kalau bocah kecil ini mengatakan sesuatu di depan umum dalam beberapa tahun, dia benar-benar tidak punya wajah, terlalu memalukan. Apa yang kamu inginkan? Dia berbisik. Semua orang bodoh, dan Li Jiushen terancam. Ada tanda-tanda pelunakan. Saya awalnya ingin bertemu senyum dan permusuhan. Siapa yang tahu bahwa Anda tidak sombong, bagaimana saya bisa melakukannya, bertarung pada akhirnya. Chu Feng membanting meja batu, semacam tatapan penuh semangat. Li Jiuyi mendengar kata-kata itu, apakah itu sangat sederhana? Tidak akan mengungkapkan hal-hal tahun ini. Tapi segera dia cemberut lagi, tetapi dia adalah Tuhan yang pahit. Pihak lain tidak terus memukul dia di depan umum. Dia bahkan membebaskannya, bahkan sedikit bersyukur. Dia merasa bahwa dia tidak sakit. Lao Li, apa maksudmu? Masih ingin memalingkan wajahmu dan mati bersamaku? Teriak Chu Feng, sekali lagi menjadi kuat. Semua orang terdiam, dan seorang anak mau berani berbicara dengan Li Shenwang, bahkan untuk dewan. Li Jiuyi ingin datang ke Lei Zhenzi dan menamparkan wajahnya, terutama mendengarkannya benar-benar meneriakkan kata-kata Lao Li dan membiarkannya meragukan kehidupan. Apakah dia benar-benar tua? Dia adalah salah satu dewa termuda. Tetapi dia menolak, pertama-tama mengungkapkan rasa malu di depannya, dan dengan berani berkata, ya, benda-benda tua itu akan disebutkan lagi. Di sebelahnya, sekelompok orang bergetar. Pria berkulit putih Yu Yu adalah wajah takjub, 5 tubuh yang dilemparkan atas kekaguman Jidade, benar-benar dapat membiarkan Raja Dewa ke-10 dunia lunak, membungkuk sementara. Tidak ada yang mengira Jidade membuat pernyataan. Apa maksudmu? Li Jiuyi tiba-tiba membunuh mesin itu, dan kelembutan Wektime tidak lagi terlihat. Chu Feng Dao, maksudku, ketika kamu ingin menjadi seorang pria, aku akan mengambil langkah mundur. Tidak ada dendam di antara mereka. Aku tidak akan menelepon dan membunuh di masa depan. Li Jiuyu menatapnya dengan acuh tak acuh, apa itu permusuhan dan permusuhan, yang jelas menyalahkannya karena tidak membalas dendam, karena Lei Zhenzi ini tidak menimbulkan ancaman baginya dari sudut pandang kekuatan. Seorang pria sejati menginginkan suasana.
Bisakah Anda mengungkap hal-hal lama di masa lalu? Chu Feng memiliki pandangan yang sangat serius. Saya tidak terlalu peduli. Tentu saja, jika Anda tidak ingin melepaskannya, saya akan menemani Anda. Li Jiuyi ada dalam api, Anda tidak peduli, saya peduli. Pria itu jelas takut dikejar setelah itu. Akibatnya, dia mengatakan bahwa suasananya sendiri, mengambil peti dan membuat heroik, terlalu memalukan dan tercela. Dia benar-benar ingin menginjak petir ini. Bocah berambut ini murah, tetapi dia juga memuji dia dalam suasananya sendiri, itu terlalu tak tahu malu. Perlahan, tidak bisakah kau melakukannya? Chu Feng tidak sabar, berkata, seorang pria sejati sepertiku, keluhan lama membiarkannya hanyut oleh angin, aku tidak peduli, kau. Yah, aku akan membereskannya, tidak peduli lagi. Li Jiuyi berkata sambil tersenyum, karena dia benar-benar tidak ingin melewati insiden buruk, bahkan dia tidak ingin mengingatnya. Itu benar, seberapa besar itu? Chu Feng, pandangan acuh tak acuh, menunjukkan ketulusan dan suasana. Wajah Li Jiu tanpa ekspresi, jadi dia mengeluh sendiri, dan Lei Zhenzi mengungkapkan hal-hal lama, hatinya benar-benar sakit. Semua orang sangat kecewa. Baru saja semua orang menunggu untuk menonton film. Saya harap mulut Jidade tidak mengganggu dan menceritakan rahasia masa lalu antara keduanya. Chu Feng melihat mata mereka menatap mereka sangat kecewa, dan tersenyum kecil, sebenarnya, tidak ada. Tidak apa-apa untuk mengatakannya. Lei Zhenzi, mata Li Jiuyi dingin. Semua orang bersemangat dan saya menantikannya. Seberapa besar itu? Chu Feng tidak peduli, menepuk pantatnya dan berdiri. Aku saingannya, aku suka memilih, dan aku punya sedikit keuntungan. Oh, pada saat ini, tawa dingin yang tak dapat dijelaskan datang. Di luar hutan pinus, seorang wanita yang menarik, Nana, seperti peri dingin dan dingin, dekat dengan tempat ini. Chu Feng tiba-tiba menjadi besar, diam-diam berteriak, menyesali. Awalnya, dia ingin pergi. Sebelum dia kembali ke serigala ekor besar, dia akan segera menepuk pantat untuk pergi, tetapi bagaimana dia bisa diharapkan didengar oleh tuan utama Ji Chaizhen? Chu Feng membawa tangan kecil, mendesah di langit, bukankah itu 13? Kenapa laporan dunia begitu cepat? Benar-benar tidak puas, tidak. Dia merasa terlalu sedih dan terperangkap oleh arus. Saya tidak tahu mengapa, Li Jiuyi dalam suasana hati yang baik saat ini, dan dia sudah di hati sejak dia datang ke sini. Dalam situasi ini, semua orang diam, mata besar dan mata kecil, menonton kekacauan. Cinta segitiga ini. Ji Chaizhen datang, seperti putaran cahaya bulan yang bersih dan cerah, menaburkan cahaya lembut, seluruh orang itu halus, berdebu, kecantikannya tidak diragukan lagi. Tapi sekarang dia sepertinya sedang memandangi mangsanya, matanya tidak pandai gaya Chu, meski masih cantik, tapi senyum di wajahnya sedikit dingin. Apa katamu, Ji Chaizhen? Jika Limbo Feri datang dengan sangat ringan, dan dia lebih ramping, dan dia lebih tinggi dari Chu Feng. Dan memandang rendah padanya. Chu Feng mengerutkan wajahnya, sehingga setiap orang yang ingin memandang rendah negara perlu memandang rendah padanya. Pada saat yang sama, hatinya mengutuk, hari ini benar-benar disayangkan, wajahnya kaku, dan tertawa dan berkata, tidak ada, hal-hal lama untuk disebutkan. Hal-hal tua apa? Wajah melati Ji Kaisuan, matanya memesona, rambutnya halus dan kenyal, meski kaya dan cantik, tapi sekarang senyum dinginnya bersalah. Chu Fengdao, di masa lalu, Lao Li menangis dan menangis, mengatakan bahwa saya adalah saingannya, dan akan ada pertempuran di masa depan. Saya pikir dia berkata dengan santai, saya tidak berharap bahwa ini sebenarnya pembalasan. Saya dalam masalah hari ini, saya katakan alasannya di sini. Li Jiuyi, tanda pagar Akeong. Awalnya, suasana hatinya akhirnya menjadi sedikit lebih menyenangkan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata kesalahpahaman Lei Zhenzi, Li Jiushen benar-benar ingin membunuh raja kecil dan 8 domba ini. Ini adalah topik transfer yang umum, dan ini adalah bencana. Li Jiuyi segera menjawab, Lei Zhenzi, apa yang kamu katakan omong kosong. Seorang pria sejati harus bertanggung jawab. Beberapa tahun yang lalu, ketika kamu berada dalam kegelapan, itu adalah pendapatmu sendiri. Aku adalah musuhmu. Pada saat itu, peri berada di tempat, dan itu pasti benar. Chu Feng meregangkan wajahnya dan mengubah akun yang serius. Li Jiuyong sangat marah. Anak ini terlalu tak tahu malu untuk menghindari berat badan, dan kemudian pindah untuk mengambil kayu. Dia menggabungkan kebenaran masa lalu tentang ketidaklengkapan dengan situasi kacau saat ini, membingungkan yang benar dan yang salah, dan hatinya canggung. Tangkap, kau tahu. Apa yang ingin dikatakan Raja ke-10 dunia? Ji Kai, Ming Ming, dan Yun Sijing, seluruh orang keluar dari gambar, memandang Li Jiuyi, dan kemudian memandang ke bawah pada gaya Chu, berkata, berapa umurmu, apa yang kamu bicarakan di sini? Untuk sesaat, ada arus hangat di jantung Li Jiuyi. Pada akhirnya,
Ji Chaizen yang terkenal, terlepas dari apakah dia menerimanya atau tidak, selalu berdiri di sisinya. Apakah ini kesan hangat dari 10 tahun pengejaran yang tak kenal lelah, sedikit tersentuh apa? Bagaimana aku bisa kecil, hatiku menelan hatiku. Chu Feng mengangkat dagunya dan berteriak di sana. Pada saat ini, seorang gadis lain berjalan dengan ringan, sutra biru bersinar, dan berjalan itu ringan, seperti pertunjukan keluarga evolusi, itu sebenarnya adalah pelacur Ji Chaizen. Pada saat itu, dia juga memegang gaya Chu yang berumur 8 bulan. Sekarang dia tertawa, oh, Ji Dade tidak akan membuat masalah. Kamu juga sangat malu. Itu hanya bayi kecil. Sekarang burung pipit kecil. Setelah 20 tahun, kamu kagumi nona saya lagi. Tanpa pandang bulu, aku sekarang juga dikenal sebagai Ji Dapeng. Chu Feng dengan keras membantah. Untuk sesaat, pemandangan itu sunyi. Wajah Peng Huang sedikit berkedut di kulit, dan menoleh ke Chu Feng, tiba-tiba merasa bahwa anak ini berhutang. Yu Yu, Wu Cheng dan yang lainnya tiba-tiba memiliki pemahaman tertentu, dan akhirnya mengerti bahwa sifat Ji Dade, kekacauan di sarang naga, benar-benar berani, tidak peduli siapa yang dia temui, dia adalah Li Jiushen, atau Ji Chaizen. Atau Peng Huang, berani mengatakan apapun. Lei Zhenzi, jangan tergila-gila dengan kegilaan. Li Jiuyi mencibir. Chu Feng berkata sambil tersenyum, sudahkah Anda mendengar peri? Saya masih memanggil saya Lei Zhenzi, masih peduli, percaya bahwa ramalan surgawi guru, dari lubuk hati saya bahwa saya adalah saingannya. Semua orang diyakinkan, jadi berani bersaing dengan Li Shenwang untuk mendapatkan wanita, dan tujuannya adalah 10 dewi top dunia Wang Jikai. Ji Dade, wajah Li Jiuyan berwarna biru. Jikai menatap Chu Feng dengan cara yang aneh, ini adalah anak yang ditangkapnya di malam hujan. Pada awalnya, mereka melarikan diri dalam mimpi kekuasaan. Dia tidak hanya selamat, tetapi sekarang dia berani menghadapi Li Jiushen. Ini benar-benar aneh. Jantungnya berdebar, bukankah ramalan kuno Tianxi yang kuno itu benar-benar melihat masa depan sudut? Untuk sementara waktu, wajahnya yang putih pucat agak panas, tetapi dengan cepat menjadi dingin. Kemudian, dia memikirkan dunia besar saat ini, dan hatinya tiba-tiba menjadi berat. Ji Chaiyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu mungkin tidak tahu, perubahan tiba-tiba dari usia kekal dinasti yang telah dimulai secara resmi, dan banjir alam liar telah dihancurkan. Kemana harus pergi, persimpangan nasib yang menentukan muncul di depan semua kelompok etnis. Sebagai antisipasi, dia akan menjadi sombong atau bahkan khawatir, untuk Ji Dade dan Li Jiuyi, tetapi itu tidak muncul pada akhirnya, tetapi penampilan semua orang sangat serius. Apa yang terjadi pada Ji Xianxi? Meskipun Peng Huang adalah orang yang membosankan, statusnya tinggi dan kata-katanya berbobot. Paling tepat baginya untuk bertanya. Ji Chaiju mengulurkan tangan kanannya, dan saljunya putih dan lembut. Seakan domba gemuk dan giok mekar, dia mengukir kekosongan, meninggalkan jejak lain, dan kemudian membangun menjadi pedang. Tidak, setelah pandangan yang hati-hati, itu adalah kerangka, 81 berusuk, seolah-olah itu adalah pedang besi tebal, pada kenyataannya, itu adalah semacam cambuk, sebuah rune kacau yang tertulis pada ancient kuno. Ditulis oleh Raja Allah, merek itu kosong, dan sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Selain itu terlalu realistis, dan pada akhirnya itu juga tinggal di dalam kabut, seperti kekacauan. Jikai berkata, keadaan Zhang Zu terbangun. Setelah beberapa tahun berkultivasi, sekarang benar-benar bangkit kembali, dan kekacauan ini mungkin sepenuhnya dikendalikan olehnya. Apa itu? Banyak orang bingung, yang ini belum pernah melihatnya. Pada awalnya, dia menyatukan wilayah 120 dari Yang, dan tanpa diduga menderita kekacauan dan guntur yang tak ada habisnya, semua orang mengira dia telah padam. Bahkan, dia menghilang untuk waktu yang lama. Chu Feng secara alami tahu siapa yang dia bicarakan. Beberapa tahun yang lalu, Zhang Zu memacu darah dan menyelubungi langit dan bumi. Di mana-mana di Yang, semua orang tahu bahwa pria itu tidak mati dan kembali. Sebelum lama, dia menelan dunia dan menyapu 6 dari 8, tetapi itu dibunuh oleh Thunder pada hari itu, menyebabkan kecurigaan semua orang. Mengapa itu memicu perampokan? Ji Chaiju menjelaskan, pada tahun itu, wilayah yang ia kuasai tidak cukup untuk mendukungnya untuk mendapatkan dukungan, tetapi dipaksa untuk mengambilnya, dan hasilnya terbalik. Apakah ini senjata pamungkas dalam yang saya? Tidak seorang pun di Zhang Zu yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan di masa lalu, benar-benar mati dalam skuad. Orang-orang terkejut, mereka terkejut. Penampilan Ji Chaizen serius. Dia berkata, ini bukan senjata yang nyata. Ini sebenarnya bagian dari Yang Jian Avenue saya. Itu adalah simbol alam semesta dan lautan bintang. Ini adalah manifestasi dari Jalan Yangdao. Ah, sepertinya aku sudah mendengar para tetua keluarga membicarakan tentang rahasia lama ini. Phoenix peri dengan ringan menutupi mulut Cherry, mata dan Feng mekar di matanya.
Senjata bisa dikaitkan dengan perubahan matahari. Chu Feng menyela, dia tidak percaya. Ji Chaizhen sangat serius, dengan mengatakan, setelah seseorang di Zhangzu menguasai kekacauan ini, Anda dapat memobilisasi jalan surga dan bumi, menguasai aturan dan ketertiban yang, dan tidak ada lagi lawan, yang dapat memerintah dunia. Apakah ini sangat serius? Semua orang tahu bahwa yang ada di Zhangzu sangat mengerikan, dan ini adalah sebuah era. Sosok pamungkas di era prasejarah tidak keluar. Hampir tidak ada seorang pun di yang ini yang memblokir 3 gerakannya. Dan jika dia benar-benar memahami belenggu ini, itu ditakdirkan untuk menjadi lebih keterlaluan. Apakah mungkin untuk mengintegrasikan seluruh yang? Tidak hanya itu, Tianyu Barat penuh dengan kekacauan, dan ada cermin kuno yang terjalin dengan rune yang tak berujung, yang muncul dan akan mendarat. Ah, senjata apa ini? Mungkin ada konfrontasi dengan chaos, kata Ji Chaizhen, tidak ada penyembunyian, jelas tahu banyak hal. Dia menambahkan, selain itu, gunung paling bergengsi di selatan, Dacuan Resonance, dikombinasikan untuk mencerminkan objek yang samar-samar di luar langit, adalah lampu kuno, bergoyang keluar dari kemuliaan. Semua orang terdiam beberapa saat, mendengarkan kata-katanya dan dengan hati-hati mencoba mencari tahu bahwa ada insiden tidak langsung di dunia ini, dan beberapa artefak akan keluar, menunjukkan apa. Sebenarnya, nenek moyang dari kelompok etnis masing-masing telah memahami ini. Mereka sudah teliti, tetapi mereka tidak pernah mengatakan apapun kepada Anda, tetapi kali ini Anda akan kembali dan pasti akan diberitahu tentang situasi ini, karena persimpangan nasib telah muncul, dan sekarang saatnya untuk memilih. Petik 2. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Chu Feng berkata bahwa di antara orang-orang ini, ia adalah yang paling putih, dan ia tidak tahu apa-apa. Yang lain mengandalkan pengadilan evolusi yang kuat. Mereka telah mendengar kurang lebih, dan sekarang mereka memiliki saya merasa sedang berpikir. 3 senjata adalah bagian dari jalan yang dapat membentuk tubuh utama, dan sekarang muncul. Jika terkonsentrasi di tangan makhluk evolusi, ini menunjukkan buah dari semua mimpi orang-orang evolusioner dari masa lalu, dan evolusi akhir dari tingkat tertinggi kemungkinan akan berhasil. Muncul di dunia. Menguasai 3 senjata sama dengan memegang palm rod, yang paling evolusioner. Chu Feng curiga. Bagaimana perasaan saya bahwa ada konspirasi besar di belakangnya, seperti sengaja melemparkan 3 senjata untuk memicu kekacauan di Yang. Peng Huang membuka, ia juga seorang mantan perbaikan, dan kemudian ada pengadilan evolusi yang kuat untuk mendukungnya. Yang lain juga memiliki perasaan, terutama Pri Phoenix, Li Jiuyi dan yang lainnya memikirkan beberapa peristiwa masa lalu yang disebutkan oleh nenek moyang kelompok etnis tersebut. Beberapa kata rahasia yang ambigu sekarang dikaitkan satu sama lain dan tiba-tiba terasa mengerikan. Ada makhluk yang tidak bisa dijelaskan dalam game ini dalam mempromosikan tren umum yang. Pri Feng Huang merasakan punggung dingin. Jangan bilang, setelah kemunculan 3 senjata, dunia akan naik menjadi 3 kaisar yang mengerikan. Baiyu membuka, mengguncang 9 kipas Xuanbao, wajahnya berat, dia merasa bahwa gejolak besar yang sebenarnya dimulai. Jikai berkata, yang di Zhangzu bukan bidak catur. Kalau tidak, itu tidak akan hancur di Thunder di masa lalu. Sekarang apinya menyala kembali dan ada banyak kesenangan. Kemudian, dia dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa memang ada hegemoni kuat yang kembali lagi. Di masa lalu yang jauh, diduga duduk, tetapi pada kenyataannya, itu lebih jauh, dan sekarang perlu untuk bersaing untuk tahta. Keluargaku telah memutuskan bahwa itu akan mendukung yang ada di Chensu. Kamu, keluargamu, akankah kita bertemu di medan perang di masa depan? Tanya Ji Chaizhen. Ah, kerumunan berseru dan akhirnya menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bahkan keluarga evolusioner Ji Family yang masih hidup telah terlibat, tidak dapat menghindari pusaran air, tetapi memilih tim. Kata-kata bijak benar-benar menyeramkan. Persaingan untuk Kaisar. Yu, penuh keraguan. Berapa tahun Kaisar Langit? Tanya Ji Chaizhen. Alam adalah 987.667.538 tahun. Apa yang terjadi? Seseorang menjawab dan bertanya. Ji Chayu berkata, aku belum pernah melihat Kaisar, hanya legenda. Tahun pertama Kaisar. Pada tahun pertama Kaisar Surga, ada peristiwa besar di Yang. Pada saat itu, gemuruh jalan, kekacauan, puluhan ribu cermin dan sekilas lampu kuno pada saat yang sama, dengan cepat bergegas bersama, ditambah beberapa fragmen lainnya, terbang dari kematian, ke dalam 3 senjata, membentuk sebuah semasing artefak kabur. Orang-orang yang kuat dan kuat dalam kemandekan matahari memiliki perasaan tidak dapat dipahami, ini adalah kohesi tubuh utama jalan, haruskah itu sepenuhnya terwujud? Kata Jikai, menceritakan hal-hal lama tahun ini. Di masa lalu, semua pembangkit tenaga listrik teratas bersemangat, dan kemudian menebak kemungkinan, dan akhirnya seseorang mengambil langkah dan menjadi evolusionis ulung.
Mereka menebak dari 3 keping artefak dan beberapa keping yang lebih kecil, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa selalu ada makhluk yang berevolusi dengan sukses. Mereka yang sangat kuat memiliki sarana yang menyeluruh, untuk berkembang, agar menjadi lebih kuat, untuk menjelajahi berbagai monumen, untuk mengurangi banyak jalan, dan untuk memahami jalur evolusi. Dalam deduksi asli, yang sangat kuat sudah tahu bahwa 3 potongan benda bergabung dengan potongan kecil lainnya, menunjukkan pembentukan posisi buah pamungkas di matahari. Jadi, pada waktu itu, orang-orang merasa bahwa seorang kaisar dilahirkan dan menginjakan kaki di dunia pamungkas jalan evolusi. Jike terpana dan memikirkan peristiwa besar tahun itu. Pada waktu itu, gerbang evolusi terkuat dari Buddha, Hengzu, Jijia, Taois, dan Ligia semuanya sepakat bahwa memang benar bahwa seseorang berhasil mengambil langkah itu. Karena itu, orang menyebut tahun ini tahun pertama kaisar. Ini sebenarnya terjadi, biarkan hati Chu Feng bergelombang. Apakah ada kaisar surgawi di bawah sinar matahari? Yuyu berkata, tapi aku belum pernah melihatnya. Meskipun ada seorang kaisar surgawi, tetapi kita adalah hantu, kita tidak tahu apa hegemon yang dominan, dan di mana itu. Sebenarnya, ini juga keraguan orang lain, dan juga situasi yang ingin diketahui Chu Feng. Benar bahwa tidak ada yang pernah melihat apa yang disebut kaisar surga, karena dia mungkin tidak ada. Jikai menghela nafas, dan bahkan cahaya di matanya menyatu. Pada awalnya, semua orang melihat harapan dan merasa bahwa jalan evolusi tidak terputus. Dengan tujuan, ranah utama deduksi manusia benar-benar dapat dicapai. Di mana Anda berharap bahwa orang-orang evolusioner di kamar yang setuju bahwa ada seseorang yang berhasil, tetapi dalam beberapa hari, jalan kental dan artefak berwujud yang menyatu tiba-tiba terbelah dan hancur lagi. Kekacauan, cermin, dan lampu tua, masing-masing bergegas ke satu sisi, ada beberapa bagian yang lebih kecil, seperti meteor yang terbang menjauh. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik top bergetar, dan mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Mereka menatap mata dan menatap kekosongan, dan sulit untuk menerima hasilnya. Apa yang disebut sebagai kesuksesan seseorang, mengambil langkah dalam teori, pada akhirnya adalah ilusi, masihkah cermin air, yang disebut Tuan gagal. Terlalu banyak kekuatan evolusioner yang ada di jalan, dan tokoh utamanya adalah mati pada akhirnya. Tidak ada yang bisa mengambil langkah terakhir. Sejak zaman kuno, semua kelompok etnis mengeksplorasi jalan di depan dan berharap untuk sukses. Namun, sulit untuk melihat cahaya, dan akhirnya putus asa. Orang-orang belum mengubah niat awal mereka masih mengeksplorasi, dan mereka akan menjadi tahun pertama kaisar, kata Ji Chaiyu dengan menyesal. Masih ada perasaan tersembunyi. Aku lahir di Yang dan tidak tahu bahwa peristiwa sebesar itu terjadi. Phoenix Peri menghela nafas. Itu karena nenek moyang keluargamu belum berbicara denganmu, kata Jikai, dia percaya bahwa dengan perincian keluarga lain, aku pasti tahu kebenaran tahun ini. Tentu saja, interpretasi masing-masing kelompok etnis juga berbeda, dan peristiwa masa lalu keturunan mungkin berbeda. Misalnya, sampai sekarang masih ada sudut pandang, beberapa keluarga evolusioner teratas percaya bahwa beberapa orang telah menjadi orang yang paling evolusioner, dapat dihormati sebagai kaisar, dan masih hidup. Tentu saja, mereka yang memegang pandangan ini juga mengakui bahwa tubuh evolusi pamungkas berada dalam kondisi fisik yang buruk, dan kebanyakan dari mereka telah berubah, dan sekarang mereka berjongkok. Ada juga pandangan bahwa evolusionis ultimat bukan hanya buah dari deduksi teoretis, tetapi mungkin telah dilakukan pada periode tertua. Sebagai contoh, di zaman penguburan, ada kemungkinan bahwa tuan seperti itu telah muncul. Namun, di era itu, tidak hanya celestial yang dimakamkan, tetapi bahkan yang dikubur terlalu banyak, beberapa orang bahkan berpikir bahwa nenek moyang dari berbagai kelompok etnis di dinasti yang diam dengan makhluk surgawi, atau terjebak di tanah waktu dan kesalahan ruang. Pada tahun pertama Kaisar Surga, alasan mengapa ada visi yang luar biasa, beberapa benda harus disatukan dan berubah menjadi objek yang lengkap. Sangat mungkin bahwa salah satu dari tuan utama yang terputus di zaman pemakaman berumur pendek untuk kembali ke jalan pengembalian. Jenis perubahan. Sayangnya, ketika kembali, jalan masih rusak. Semua hal di atas ambigu, dan mereka semua berbeda pendapat tentang leluhur, dan tidak ada bukti. Mendengar apa yang dikatakan Ji Chaizen, Chu Feng merasa bahwa hatinya berat, yang ini tidak terduga. Dia selalu merasa bahwa beberapa orang mendorong tren umum dan menarik biro. Bahkan, ia memiliki alasan untuk curiga bahwa bahkan jika ia benar-benar sombong dan naik, itu tidak terhentikan, misalnya, kebangkitan Zhangzu tidak selalu dapat sepenuhnya keluar dari dewan ini. Kamu, tidak perlu ragu dan khawatir, yang ada di Zhangzu, jika itu bukan kecelakaan, bagaimana itu bisa berhenti di wilayah penyatuan ke-20, dia seperti hari yang baik. Sekarang,
dia hidup dan kembali, benar-benar mengendalikan segalanya. Ditakdirkan untuk menjadi pemain terkuat di Yang. Ji Chayu berkata bahwa keluarga dan Taoisme di belakang mereka yang ingin menarik orang-orang yang hadir untuk pergi ke Zhangsu. Suasananya membosankan, siapa yang bisa dengan mudah mengekspresikan posisi mereka. Chu Feng menundukkan kepalanya dan bermeditasi. Dia selalu merasa bahwa dunia berkabut dan matahari terlalu mengerikan. Kolam air ini cukup untuk menenggelamkan para ekstremis. Dia memikirkan ban lumpur dalam reinkarnasi, dan juga memikirkan cakram penggilingan batu kasar di jalan. Dia juga berpikir bahwa ketika dia kembali dari kembalinya praktik 6 kali yang kecil, dia melihat sekelompok dewa dan setan busuk yang membuka jalan yang tidak tahu kemana harus pergi. Jalanan juga membawa pisau reinkarnasi. Tidak ada keraguan bahwa siklus reinkarnasi ini memiliki kengerian pamungkas, dan makhluk yang dapat berpartisipasi adalah kuat dan tak terbayangkan. Kemudian, ia secara alami memikirkan usia pemakaman, kemungkinan keberadaan ruang dan waktu yang salah, di mana ada sesuatu yang terkubur, siapa pemenang evolusi antara Peri dan Yang. Ini, jika Anda memikirkannya, ini agak canggung. Jika suatu hari beberapa makhluk kembali, Anda harus yakin untuk membuat masalah besar. Tidak ada keraguan bahwa kesalahan pemakaman memiliki waktu dan ruang, dan ada rahasia yang mengganggu zaman kuno dan modern, dan juga melibatkan penjudi ulung. Pada saat yang sama, ada simpul khusus dalam sejarah evolusi yang merupakan singularitas lain. Jika Anda mencarinya, satu demi satu yang menghilang, cabang evolusi, harus menyembunyikan sebab dan akibat yang mengerikan. Yang sekarang mungkin hanya jalan evolusi. Jika semua ini diketahui, Chu Feng hanya berpikir sedikit, rasanya dingin, kulit kepala mati rasa, dan jiwa dalam dan melahirkan rasa ngeri. Selain itu, ada periode pemakaman yang disebut Chu Feng Tou adalah yang besar. Dia memikirkan semua jenis ini, dan beberapa aspek melibatkan makhluk yang paling kuat. Para pemain sebenarnya hanya terpisah dan mandiri. Beberapa melintasi kuno dan modern, seperti reinkarnasi. Beberapa dimakamkan di masa lalu, seperti usia penguburan. Dan beberapa seperti dalam waktu dan ruang kesalahan. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan tidak memikirkannya. Dia bersumpah untuk pergi ke tempat yang tepat untuk mundur setelah meninggalkan tempat ini, seperti gunung dan sungai yang terkenal, dan jadi yang agung. Jika dia tidak berkultivasi ke level tertentu, dia tidak bermaksud untuk muncul. Tidak peduli apa yang Anda inginkan di masa depan, balas dendam itu baik, dan Anda bebas darinya, hanya kekuatan yang cukup kuat adalah jaminan paling pasti, mendukungnya untuk terus maju. Pada saat ini, Ji Chaizhen berusaha memenangkan penghuang, karena ada orang Asia yang abadi di belakangnya, dan tunangan Peng berasal dari keluarga. Dapat dilihat bahwa kali ini, salah satu keluarga terkuat dalam keluarga Yang, Ji Jia secara pribadi berakhir, untuk membangkitkan yang tak terbatas, dengan semangat untuk mendukung negara Zhangsu. Semua orang, saya hanya akan mengungkapkan satu poin. Kali ini perubahan, sebelum persimpangan nasib, tidak ada yang bisa melepaskan diri. Semua pasukan harus keluar dan harus memilih, kata Ji Kai. Kemudian, dia dan Li Jiuyi diam-diam berbicara diam-diam. Selama dia dapat meminta keluarga Lai untuk mendukung Li Zu, keluarga Ji dan keluarga Li tidak mustahil untuk menikah. Li Jiuyi mendengar kata-kata itu, berdarah, dan mata panas, bahkan ketika bersemangat. Namun, ia dengan cepat menenangkan dirinya, dan ia adalah raja ke-10 dunia dan selalu menjaga alasannya. Dia menghela nafas, meskipun dia adalah seorang kultivator serius dalam keluarga, tetapi ingin mempengaruhi keputusan para leluhur yang cemberut, bagaimana mungkin? Itu terlalu sulit. Pilih Peri, kamu yakin yang di Zhangsu melompat keluar, dan itu adalah salah satu pemain terkuat di Yang? Chu Feng bertanya dengan serius. Semua orang terkagum-kagum. Para pemain yang disebut, apalagi mereka adalah kebangkitan yang lebih kuno, tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya, dan agak aneh bahwa gadis kecil Chu Feng begitu peduli. Aku yakin bahwa setelah satu kematian, dia akan terlahir kembali, dan Nirvana akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ji Chaizhen berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak jauh dari situ, kesembilan yang dikurung di dalam sarkofagus batu hanya diam-diam terluka oleh para dewa, tetapi juga kejutan di hati, ketika itu, kakak lelakinya juga mati mendadak dalam masa paling makmur. Itu tidak akan memiliki irama yang tajam. Namun, itu menggelengkan kepalanya lagi, jika ada permainan, itu pasti memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan itu adalah pemain top. Jiu Yu hanya berpikir bahwa kematian kakak laki-lakinya yang tertua harus berbeda dengan Zhangsu, dan ada perasaan tersembunyi lainnya. Pada saat ini, Chu Feng sedang mempertimbangkan, terlepas dari reinkarnasi, era pemakaman, cabang evolusi, dalam hal perubahan dalam Yang, diperlukan batu ujian yang mengerikan. Itu orang gila. Lihat saja apakah lelaki tua ini akan punya gerakan, pergi sendiri,
atau terlepas dari dingin di wajahnya, maka menurut reaksi si gila, Anda bisa menilai banyak hal. Karena, orang gila seni bela diri dapat hidup di bawah tangan hitam Jeoyu, hanya saudara laki-laki tertuanya, yang penuh darah, ia memiliki kualifikasi yang cukup untuk berpartisipasi. Tidak banyak orang di dunia yang tahu bahwa orang gila itu masih hidup. Aku tidak tahu apakah Sang Buddha dan Hengzu akan memasuki pasar dan mendukung seorang pejuang hegemonik. Kata Phoenix, ini adalah masalah yang sangat serius. Jikai berkata, tidak ada yang bisa sendirian, mereka akan memilih satu sisi untuk didukung. Semuanya, beritahu aku ingin segera kembali ke keluarga. Oh, aku harus pergi. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu satu sama lain di medan perang. Beberapa orang tidak bisa duduk diam dan ingin kembali ke divisi masing-masing. Ini adalah peristiwa besar di dinasti Yang. Bersiaplah lebih awal. Matahari akan kacau balau, dan tidak akan diketahui berapa banyak pahlawan akan berdarah di daratan, berapa generasi yang akan terpana, dan jalan evolusi akan memicu gelombang. Akhir dari suatu era juga merupakan awal dari era yang lain. Pada awal hegemoni dunia besar, karakter pamungkas dapat terus turun, berapa hari kesombongan, gulungan darah dan tulang, juga menunjukkan bahwa dalam pertempuran roh, dalam pertempuran antara hegemoni dan kematian, jiwa darah adalah tinta, bertahun-tahun adalah kertas, semprotkan gulungan panjang yang tipis dan berdarah cuiken sang. Selanjutnya, ditakdirkan untuk mati banyak orang, setiap keluarga memiliki pemimpin yang terkenal, dan karakter di jalan evolusi mungkin hanya darah kusam dalam gulungan panjang, hanya sebuah foil. Orang-orang di tempat kejadian tidak bisa duduk diam, mereka harus berpisah. Semuanya sudah meramalkan bahwa masa depan akan sangat kejam. Orang-orang ini mungkin berada di medan perang, dan mereka agak sentimental. Anginnya suram dan airnya dingin, dan orang kuat itu tidak akan kembali. Chu Feng bernyanyi, sama seperti jiwa di muka, kesempatan ini benar-benar sial. Ada juga sebuah puisi di Yangzhou yang mirip dengan lagu Yishui. Ia bernyanyi di Yang dan mengirim orang untuk pergi. Sekelompok orang tiba-tiba terdiam, apakah ada hadiah seperti itu? Ini tidak lebih merepotkan. Orang kuat itu pergi jauh-jauh. Terutama ketika dia mengirim ke Li Jiuyi, Chu Feng berteriak keras, itu benar-benar serius, itu beberapa lembar uang kertas. Wajah Li Jiuyan sedikit berkedut, membalikkan tubuhnya, dan kembali secara langsung. Dia menatap Chu Feng. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena dia tahu dengan perasaan bahwa orang-orang Li tidak akan berdiri dengan keluarga Ji. Akan pergi untuk mendukung negara Zhangsu, dan kemudian di medan perang, ia mungkin menghadapi Raja Jikai, akan ada pertempuran hidup dan mati. Oh, itu juga orang yang sedih. Chu Feng menghela nafas, melihat suasana hatinya yang tertekan. Apa yang kamu bicarakan? Li Jiu mendengus. Chu Feng lama menghela nafas, berkata, hal yang sama adalah akhir dunia. Lao Li, wanita yang suka itu ada di depan kita, tapi kita mungkin harus bertemu dengannya di medan perang, membunuh hidup dan mati. Apakah Anda mengatakan bahwa dua orang kami bisa merasa baik? Untuk sesaat, hati Li Jiuyi menjadi semakin dingin, dan dia mengabaikan apa yang disebut sebagai musuh emosional yang secara paksa memasukkan kaki. Dia memikirkan cinta lajang 10 tahun, ketekunan dan pengejaran, dan hatinya menjadi semakin pahit. Secara khusus, ia berharap bahwa suatu hari ia dan Ji Chaizhen pasti akan menghadapi situasi umum menyapu banjir. Mungkin harus mati satu lagi, dan itu akan terasa lebih sedih, cinta pahit, tetapi bunga-bunga yang jatuh pada akhirnya akan memudar, dan air tidak akan kembali. Dia sangat sedih dan matanya merah. Chu Feng tertegun, Li Jiuyi ini benar-benar semacam cinta, kapan itu, masih sedih, berapa kali letalitasnya begitu hebat. Adapun orang-orang yang akan pergi, mereka melihat Li Shenwang, dan beberapa orang bersimpati dengannya. Mereka tahu bahwa keluarga Li dan Ji tidak begitu harmonis, dan sulit bagi kedua keluarga untuk mendukung orang yang sama di Zhangsu. Chu Feng melangkah maju dan melompat ke meja batu giok dan mengambil gambar bahu Li Jiuyi. Dia berkata, gadis-gadis yang kita kejar bersama pada tahun-tahun itu membiarkannya pergi bersama angin. Semua orang. Ji Chaizhen. Li Jiuyi masih sedih dan matanya merah, tetapi ketika mendengar ini, dia tiba-tiba mendongak dan mencoba menamparnya. Mata Yuyu terbuka lebar dan aku ingin mengatakan, berapa tahun yang lalu, kamu lahir. Wajahnya cukup besar, Ji Dede. Boom. Li Jiuyi berbalik, dan raja-raja kewalahan. Dia berjalan ke kejauhan dan tidak melakukannya. Dia akhirnya melirik ke Ji Chaizhen dan pergi. Dalam kegelapan, Dewa Keempat Matahari, 500 tahun yang lalu, dengan topeng batu, menghalangi energi samudera, dan menghapus dan menenangkan segalanya. Pergi. Kamu berhati-hati. Dalam sekejap, angin berhamburan, dan semua orang di jalan, berangkat dari sini. Ji Chaizhen masih di sana, belum pergi,
dia menatap Chu Feng, melihat dan melihat. Tangkap peri, maksudmu ini, keluarga Ji akan menikah denganku, biarkan aku mendukung negara Zhangsu. Tidak masalah, aku tidak terlalu pemilih, apa yang akan terjadi padaku. Chu Feng menepuk dadanya, jadi dia berteriak pada wanita cantik di depan. Sekarang dia berdiri di atas meja batu, dan akhirnya dia tidak harus menatap orang itu. Ada sedikit fluktuasi dalam suasana wajah Ji Kei yang putih dan cantik, dan keindahan mata penuh dengan cahaya yang tajam. Pelacur di sekitarnya juga berteriak pada angin, jadi saya benar-benar ingin menghancurkannya dan memukulinya dengan keras. Sayangnya, ini adalah area perdagangan abu-abu, bahkan jika itu adalah keluarga Ji untuk mengikuti aturan. Angin bertiup dan awan terbang, dan Wei Jia kembali ke kota asalnya. Chu Feng berbalik dan bernyanyi dengan keras, seorang pahlawan. Namun, ketika dia menginjak rem, itu sedikit berbeda dari sajak. Pada magnet dewa, Chu Feng menjatuhkan 2 potong Tianjinshi, dan kemudian menoleh ke belakang dan memandang yang bersalah, dengan cepat dan leluasa memutar posisi koordinat. Hai! Dia berlari di rem dan menghilang dari area perdagangan abu-abu. Saya tidak tahu berapa lama, Chu Feng keluar dari terowongan luar angkasa, sangat berhati-hati, memegang belenggu batu di depan saya, kiri dan kanan melihat dan melihat. Raja kecil, 8 anak domba, anggaplah aku sebagai mobil untuk sementara waktu, dan kemudian sebagai perisai, dapatkah kamu melangkah lebih jauh? Biarkan aku memikirkannya lain kali. Chu Feng canggung dan tidak punya hati. Pada saat yang sama, dia menarik napas, ini adalah bukit yang konyol, tidak ada. Ini benar-benar menarik. Kami tiba-tiba melintasi perbatasan beberapa negara. Kami datang ke Qinzhou. Segera setelah itu, Chu Feng menangkap sperma tikus gunung dan belajar di mana itu, dari Wuzhou, tempat daerah perdagangan abu-abu berada, melintasi 6 negara bagian ke Qinzhou. Apa yang kamu lakukan sekarang pergi ke gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal, dan itu adalah jenis yang paling terkenal. Anda juga harus mempertimbangkan ke tempat mana tanah terlarang bisa masuk. Dia akan menemukan gua peri untuk dihangatkan dan memulai retret formalnya. Dia tidak ingin dilahirkan dalam 10 tahun. Old 9, beri nasihat. Chu Fengdao, monster tua prasejarah ini harus tahu dunia. Ketika masalah ini diwaspadai, kamu perlu tahu lebih banyak. Bayangkan ada lebih banyak Yinzu di daerah terlarang. Dalam beberapa tahun terakhir, kabut hitam telah berkecamuk. Setelah lama, langit tahu berapa banyak perubahan yang telah terjadi pada dinasti Yang. Selain itu, gunung dan sungai yang terkenal juga akan mengikuti leluhur bawah tanah. Perubahan nadi telah berubah, dan gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal di masa lalu belum tentu merupakan tanah tertinggi di dunia. Sebelum meninggalkan wilayah perdagangan kelabu, aku berkata untuk melempar botol yang melayang dan memahami semuanya. Kamu hanya memblokirnya dan tidak membiarkanku pergi. Hasilnya mengatakan bahwa kamu tidak tahu Yang Suo saat ini. Bagaimana menurutmu? Cucu terpaksa menembak papan peti mati. Jiu Anda hanya mengabaikannya, membuat lelucon, dan kemudian pergi untuk melemparkan botol melayang. Tidak perlu kembali, cukup tenggelam ke dalam danau dan lupakan saja. Oh, sepertinya aku sudah lama berada di alam liar, dan aku benar-benar menjadi orang biadab. Ini adalah Yang, peradaban teknologi yang kokoh, dapat terhubung ke jaringan. Aku akan menemukan tempat yang ramai, mengumpulkan beberapa di internet, bukan segalanya. Apakah itu? Chu Feng menggelengkan kepalanya, lalu ia mengendarai mobil dan berlayar ke kota metropolis di Qinzhou sesuai dengan petunjuk seekor kucing yang tertangkap di jalan. Ini benar-benar aneh. Di tanah yang luas, ketika Chu Feng melaju jauh, dia merasa sangat dalam hatinya. Dia jelas melihat harimau iblis bersayap 6 lewat, dan melihat bahwa dia bisa menghancurkan gunung sapi api merah-merah, cuaca primitif, tetapi juga saya melihat pesawat ruang angkasa melintasi dan kapal perang bepergian. Peradaban sains dan teknologi dan para dewa dan setan peradaban hidup berdampingan, kontradiksi dan harmoni. Secara khusus, ketika melewati gunung yang dimasukkan ke langit seperti pedang, Chu Feng melihat pertempuran sengit. Ada dewa hitam di gunung, bersembunyi di awan. Ketika dia melihat sebuah pesawat yang membawa barang-barang mengalir melintasi lautan awan, tiba-tiba melompat, membentur, memicu, dan menembak jatuh sebuah pesawat besar. Berdiri di puncak tertinggi untuk menerbangkan pesawat benar-benar mendominasi. Chu Feng mengeluh. Kemudian dia lari, mengendarai mobil jauh dari daerah itu, jauh-jauh ke barat, ke kota metropolitan yang ramai. Tentu saja, mobil ini harus berhenti di tengah jalan dan tidak mungkin memasuki kota. Apakah peradaban teknologi ditambah? Cara melihat monster di sepanjang jalan, adalah burung dan binatang buas yang sengit, dan peradaban iblis lebih menonjol. Bahkan jika tidak ada permintaan langsung, Chu Feng juga ingin menemukan kota modern, di mana ia dapat memahami beberapa situasi di Yangsu. Akhirnya tiba, di ujung bumi ini seperti raksasa baja tak berujung, yaitu kota modern di bawah sinar matahari.
Satu bangunan dan bangunan lain terlalu tinggi, ribuan kaki bangunan, puluhan ribu meter bangunan tengara, dibangun dengan bahan khusus, mengalir seperti kilau logam. Ada banyak bangunan, baris demi baris, semuanya tinggi dan menakjubkan. Dari waktu ke waktu, ada pesawat ruang angkasa terbang dari atas beberapa kilometer bangunan dan bergegas ke langit malam. Neon menyala, langit gelap, tetapi seluruh kota mulai meremajakan, dan berbagai lampu menyala dan cahaya bersinar. Hei, bagaimana naga di bangunan yang tingginya beberapa kilometer? Chu Feng terkejut, jongkok putih di sekitar bangunan besar, dari bawah ke atas. Selain itu, ia melihat burung dapang bersayap emas di atas bangunan setinggi 10.000 meter lainnya. Sayap emas bersinar dan suasana keseluruhannya sangat menarik. Bukankah ini kota modern? Masih ada begitu banyak makhluk iblis. Boom! Di atas kota, konjak dua sayap bertarung dengan kelelawar raksasa, membunuhnya di bawah langit malam.